Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 291. Setelah pertandingan Zhou Yuan dan Cao Xi diselesaikan, suasana di aula berubah sekali lagi. Banyak tatapan dipenuhi rasa kasihan saat mereka terus-menerus melirik ke arah Zhou Yuan. Jelas bahwa hampir tidak ada yang percaya Zhou Yuan akan mampu mengalahkan Cao Xi, karena Cao Xi adalah lapisan kelima Alpha Origin yang benar-benar. Faktanya, beberapa murid bahkan merasa bahwa karena tidak mampu menahan tekanan dari begitu banyak orang yang menolaknya, Zhou Yuan dengan sengaja mencari alasan baginya untuk meninggalkan panggung dengan anggun. Gagasan ini membuat beberapa murid diam-diam mengangguk setuju. Setidaknya murid baru ini masih agak bijaksana, dan mengerti bahwa tempat tinggal Gua Genesis Angu masih di luar jangkauannya. Di titik tertinggi aula, Shen Taiyuan terbatuk pelan. Mengalihkan pandangan dari banyak murid, ekspresinya telah kembali ke keadaan kaku seperti biasa saat tatapannya menyapu seluruh aula. Banyak murid baru telah bergabung dengan kita, dan kita semua akan menjadi satu kelompok di masa depan. Saya harap kita bisa saling menjaga. Setelah mengucapkan beberapa kata sambutan sederhana, Shen Taiyuan berkata, setiap orang yang telah bergabung dengan pegunungan dalam diizinkan untuk memilih metode kultivasi Genesis Ki. Murid selempang hitam dapat memilih metode kultivasi Genesis Ki kelas 5 tingkat rendah. Murid selempang emas dapat memilih metode kultivasi Genesis Ki kelas 5 tingkat tinggi. Sementara murid selempang Angu dapat memilih metode kultivasi Genesis Ki kelas 6. Banyak murid baru meledak menjadi keributan, setiap murid terbelalak saat kegembiraan memenuhi wajah mereka. Mereka datang ke Sekte Changsuan karena memiliki metode dan teknik kultivasi Genesis Ki tingkat yang lebih baik dan lebih tinggi. Ini adalah yang paling berharga, karena mereka akan memungkinkan mereka untuk mengolah Genesis Ki tingkat yang lebih tinggi. Seperti yang diharapkan dari Sekte Changsuan, Zhou Yuan tidak bisa tidak memuji di dalam hati. Di kerajaan Zhou besar, metode kultivasi Genesis Ki kelas 4 sudah dianggap yang terbaik dari yang terbaik, sedangkan metode kultivasi Genesis Ki kelas 5 akan dianggap sebagai harta tertinggi bahkan di kerajaan yang lebih kuat dan klan besar. Mayoritas murid baru di sini hanya berkultivasi kelas 4 Genesis Ki. Sekarang mereka akhirnya bisa mendapatkan metode kultivasi tingkat tinggi di pegunungan dalam. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat dan diliputi emosi? Sebaliknya, Zhou Yuan tidak tertarik dengan metode kultivasi Genesis Ki, karena kitab suci naga leluhur yang dia praktikkan terlalu tirani. Begitu seseorang berada di jalan ini, seseorang tidak lagi dapat mengubah ke metode kultivasi lainnya. Tentu saja, itu juga karena Omni Python-nya sudah menjadi Genesis Ki kelas 6. Selain itu, Zhou Yuan dapat merasakan bahwa Ki Python semestanya adalah tingkat teratas bahkan di antara Genesis Ki kelas 6 lainnya. Jika seseorang berbicara tentang kualitas, Zhou Yuan percaya bahwa tidak ada murid selempang Angu yang memiliki Genesis Ki yang lebih baik daripada dia. Dan jika dia benar-benar ingin menemukan seseorang yang bisa bersaing dalam kualitas Genesis Ki, bahkan di seluruh Sekte Changsuan, kemungkinan hanya 10 orang terpilih yang bisa bertarung. Tentu saja, harus dicatat bahwa kualitas Genesis Ki seseorang hanyalah salah satu faktor yang berkontribusi pada kekuatan seseorang, jadi orang dengan Genesis Ki terbaik belum tentu yang terkuat. Tapi setidaknya, itu adalah keuntungan. Sementara semua murid lainnya meluap kegirangan, ekspresi Zhou Yuan tetap tenang dan terkumpul. Shen Taiyuan mengangguk melihat pemandangan ini, menjatuhkan wortel sebesar itu di depan mereka akan memotivasi mereka untuk berlatih keras. Sementara dia memikirkan pemikiran seperti itu, dia melihat wajah Zhou Yuan yang masih seperti sumur kunomor. Bocah ini, sedikit kejengkelan muncul di hati Shen Taiyuan. Dia merenung sejenak, sebelum dia berbicara sekali lagi. Selain metode kultivasi, Saint Genesis Peak kami juga memiliki banyak teknik Genesis, 8 teknik tingkat surga kelas rendah dan 3 teknik tingkat surga kelas menengah. Kata-kata ini praktis menyebabkan seluruh aula meledak. Apalagi murid baru, bahkan mata yang lebih senior mulai bersinar dengan keinginan. Ini adalah teknik Genesis tingkat surga, objek keinginan yang bisa mengubah banyak ahli menjadi kerumunan yang sulit diatur dimanapun di surga Changsuan. Zhou Yuan juga merasakan kegembiraan saat minat mengalir di matanya. Sekte Changsuan benar-benar kaya akan sumber daya, sulit dipercaya bahwa mereka akan memiliki begitu banyak teknik Genesis tingkat surga. Shen Taiyuan akhirnya merasa sedikit senang ketika dia melihat kesejukan Zhou Yuan telah rusak, dan mulai berbicara sekali lagi. Namun, tidak ada yang lebih terkenal di Sekte Changsuan kita selain 7 seni Changsuan. Seorang murid baru dengan penasaran bertanya, 7 seni Changsuan? Shen Taiyuan menjelaskan, 7 seni Changsuan secara pribadi diciptakan oleh Patriark Changsuan bertahun-tahun yang lalu. Ketika digabungkan, itu dikenal sebagai seni Changsuan Sein, teknik Sein Tier Genesis sejati.
Decak kagum memenuhi aula raksasa, bahkan Zhou Yuan merasakan jantungnya berdetak kencang karena kegirangan, saat dia tanpa sadar membasahi bibirnya, teknik Sein Genesis yang legendaris. Dikatakan bahwa setiap teknik Sein Genesis memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi, kekuatan yang pada dasarnya dapat digambarkan sebagai dewa. Zhou Yuan belum pernah mendengar informasi apapun mengenai teknik Sein Genesis, lagi pula, itu terlalu langka, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendengarnya di sini hari ini. Shen Taiyuan melanjutkan, seni Changsuan Sein dibagi menjadi 7 bagian, masing-masing dijaga oleh salah satu dari 7 puncak, hanya murid utama dari setiap puncak yang berhak mempraktikannya. Seni Sein Genesis Peak kami disebut seni Omega Sein Spirit, dan merupakan teknik Heaven Genesis tingkat tinggi. Banyak murid mendecakkan lidah mereka dengan heran, untuk berpikir bahwa itu masih bisa mencapai tingkat surga tingkat tinggi bahkan setelah dibagi menjadi 7. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya itu. Shen Taiyuan menyeringai senang di dalam ketika dia melihat ekspresi samar keinginan di wajah Zhou Yuan. Nak, lelaki tua ini menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa menggoda hatimu. Guru Shen, bagaimana kita mengumpulkan 7 seni? Zhou Yuan mau tidak mau bertanya. Api menyala di matanya, tingkat surga tingkat tinggi memang sudah luar biasa. Tetapi dia masih bertanya-tanya bagaimana cara mengumpulkan ke-7 seni. Shen Taiyuan ragu-ragu sejenak, sebelum dia menjelaskan, seperti yang saya katakan sebelumnya, masing-masing dari 7 puncak memiliki 1 seni, dan menurut aturan sekte, siapapun yang ingin mengumpulkan ke-7 harus memulai tantangan yang terpilih. Tantangan yang terpilih, Zhou Yuan terkejut. Hanya murid utama dari berbagai puncak yang memiliki kualifikasi untuk memulai tantangan yang terpilih. Sederhananya, itu untuk menantang murid utama dari puncak lain. Jika seseorang berhasil meraih kemenangan, seseorang akan dapat mengambil seni dari pecundang, puncak dan bisa berlatih. Namun, tantangan terpilih sangat tidak menguntungkan bagi penantang, karena pihak lain akan memiliki keunggulan tuan rumah, yang ditantang hanya perlu mempertahankan puncaknya sendiri sambil menerima genesis ki dari puncak yang secara dramatis akan meningkatkan kekuatan seseorang. Shen Taiyuan perlahan berkata, untuk mendapatkan kemenangan, kekuatan penantang harus melampaui murid utama dari puncak lainnya dengan jumlah yang besar. Keheranan terungkap di wajah Zhou Yuan, jadi ini adalah tantangan terpilih. Itu benar-benar membuat darah seseorang mendidih karena kegembiraan. Sekte Changsuan benar-benar tahu bagaimana membuat aturan mereka. Shen Taiyuan melanjutkan, saat ini, murid yang telah memulai tantangan paling banyak adalah kepala dari 10 yang terpilih, Chu Qing. Dia telah memulai 5 tantangan terpilih, dan berhasil dalam 4 di antaranya. Dengan kata lain, dia telah mengumpulkan 5 dari 7 seni Changsuan, dan dikatakan yang terpilih terkuat bahkan di antara semua generasi. Mata Zhou Yuan melebar. Untuk berpikir bahwa Chu Qing sangat kuat, dia berhasil mengambil 5 dari 7 seni Changsuan. Jika dia berhasil memenangkan 2 lagi, bukankah dia akan mengumpulkan ke-7 seni dan menggabungkannya menjadi teknik tingkat Sein? Tepat di belakang Chu Qing adalah Kong Sheng dari Sword Comet Peak. Dia telah memulai 3 tantangan Chosens dan telah berhasil dalam semuanya. Dia sekarang memiliki 4 dari 7 seni Changsuan. Li Qingchan dari puncak teratai salju juga telah memulai 3 tantangan, dan seperti Kong Sheng telah memperoleh 4 seni. Yang terpilih lainnya, masing-masing telah memulai 1 tantangan terpilih. Pada titik ini, Zhou Yuan tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi Shen Taiyuan menjadi sedikit tidak wajar. Jantungnya melonjak di dadanya, karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Puncak mana yang ditantang oleh 10 orang terpilih? Wajah Shen Taiyuan tampak berangsur-angsur menjadi hitam karena marah, sebelum dia tiba-tiba mulai mengutuk dengan suara teredam, bajingan kecil, mereka semua hanya tahu bagaimana menggertak ke semek lembut, ke-10 dari mereka telah menantang Sein Genesis Peak kita, dan setiap orang telah berhasil. Zhou Yuan tercengang, hampir mati tersedak karena takjub, bukankah ini berarti bahwa seni Omega Sein Spirit dari Sein Genesis Peak mereka sudah ada di tangan setiap 1 dari 10 orang terpilih? Sudut bibirnya berkedut saat dia menatap Shen Taiyuan yang berwajah hitam. Sialan, itu dianggap sebagai teknik terbaik dari Sein Genesis Peak, tetapi ternyata ke-10 Chosens masing-masing memiliki salinannya. Apa-apaan ini? Distribusi massal. Dia akhirnya mulai mengerti betapa menyedihkan Sein Genesis Peak di Sekte Changsuan. Bab 292. Pada saat Shen Taiyuan selesai, suasana di aula tidak diragukan lagi menjadi agak canggung. Banyak murid baru saling memandang, sementara ekspresi murid senior tampak sangat tidak wajar. Masalah ini cukup memalukan, teknik pamungkas yang hanya dimiliki oleh murid utama dari setiap puncak, sekarang adalah sesuatu yang pada dasarnya juga dimiliki oleh 10 orang terpilih. Namun, tidak peduli betapa malunya mereka di dalam,
mereka sangat tidak berdaya sehubungan dengan situasi ini. Lagi pula, beberapa murid utama Saint Genesis Peak yang sebelumnya memang kurang dibandingkan dengan 6 puncak lainnya. Jika tidak, Saint Genesis Peak mereka tidak akan mampu menempati bahkan satu tempat pun dalam 10 pilihan besar. Meskipun mereka belum memilih murid utama mereka untuk generasi ini. Ada lelucon yang dibagikan banyak murid di pegunungan dalam sekte Changsuan, di setiap generasi. Jika seorang individu baru menggantikan salah satu dari 10 terpilih yang hebat, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menuju Saint Genesis Peak dan dengan mudah menyapu murid utamanya, dan dengan mudah membawa kembali seni Omega Saint Spirit. Dari lelucon seperti ini, orang bisa melihat betapa menyedihkannya Saint Genesis Peak. Di lokasi tertinggi di aula, ekspresi Saint Taiyuan berfluktuasi untuk beberapa waktu, sebelum secara bertahap kembali tenang. Meskipun memalukan, dia sudah mati rasa setelah bertahun-tahun. Namun, Saint Taiyuan masih sangat ingin mengubah situasi ini. Lagi pula, dia memang merasa tidak ada yang bisa dibanggakan saat dia bertemu dengan para tetua lainnya di sekte Changsuan. Oleh karena itu, mengapa dia saat ini sangat menghargai Zhou Yuan. Tidak mudah bagi seorang juara upacara pemilihan puncak untuk datang ke Saint Genesis Peak mereka. Meskipun Saint Taiyuan tidak benar-benar berharap Zhou Yuan menjadi sangat luar biasa seperti Chuqing, paling tidak, dia berharap akan dapat mempertahankan seni Omega Saint Spirit Saint Genesis Peak mereka dengan baik, dan tidak mengizinkan Chosen lainnya untuk melakukannya, mengambilnya begitu mudah. Saint Taiyuan menatap Zhou Yuan dengan dalam, makna di matanya sangat jelas. Nak, aku punya harapan yang sangat tinggi untukmu. Sebagai penerima tatapan Saint Taiyuan, sudut mata Zhou Yuan berkedut tanpa sadar. Saya hanya datang ke Saint Genesis Peak karena Patriark Changsuan menyegel Saint Rune kedua di sini. Bisakah Anda tidak terlalu menekan saya? Namun, meski dia tidak mengatakan apa-apa, dia memang agak tertarik dengan seni Omega Saint Spirit. Teknik Genesis surga tingkat tinggi adalah tingkat atas bahkan di seluruh surga Changsuan, dan dia secara alami ingin mempelajarinya. Tentu saja, ada juga sedikit ambisi di lubuk hatinya. Dia sangat penasaran untuk mengetahui seperti apa kekuatan teknik Saint Genesis yang dihasilkan dari penggabungan 7 seni itu. Tapi tentu saja, mengumpulkan 7 seni akan menjadi tugas yang sangat sulit. Tidakkah dia mendengar bahwa bahkan kepala dari 10 orang terpilih, Chuqing, hanya berhasil mengumpulkan 5 seni bahkan sampai sekarang, jika dia tidak salah, 2 yang tersisa kemungkinan besar milik Snow Lotus Peak dan Sword Comet Peak. 2 puncak yang murid utamanya adalah Kong Seng peringkat kedua dan peringkat ketiga Li Qinchan. Keduanya pasti memiliki kekuatan yang luar biasa, dan meskipun mungkin ada sedikit celah antara mereka dan Chuqing, sebagai orang yang ditantang, mereka memiliki keunggulan di puncak mereka dan dapat menerima Genesis Ki dari puncak mereka. Faktor ini ternyata cukup untuk menutupi sedikit celah di antara mereka. Oleh karena itu, satu-satunya kegagalan Chuqing seharusnya ada di tangan Kong Seng atau Li Qinchan. Api ambisi perlahan mulai muncul di mata Zhou Yuan, sebelum berangsur-angsur menghilang. Mengumpulkan ketujuh seni masih sangat jauh, dan yang perlu dia lakukan sekarang adalah membumi dan mengambil langkah demi langkah. Baiklah, diskusikan ini untuk hari lain. Mari kita mulai kelas pagi hari ini. Tatapan Saint Taiyuan menyapu aula, menekan kebisingan. Sebelum melihat ke arah murid baru, mereka yang baru bergabung dengan kami harus memanfaatkan setiap kelas pagi dengan baik. Sesi latihan ini akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Saat kata terakhir keluar dari mulutnya, Genesis Ki yang tak terbatas mulai keluar dari tubuh Saint Taiyuan. Pada saat ini, Zhou Yuan dan yang lainnya menemukan sinar cahaya muncul dari tikar tua di bawah mereka yang naik menyelimuti tubuh mereka. Ini, Zhou Yuan bisa merasakan kekuatan aneh di dalam cahaya. Hanya ada sedikit, dan sepertinya sangat mirip dengan kekuatan roh. Banyak murid baru dengan penasaran mengamati pemandangan ini. Murid yang lebih senior di depan sudah menutup mata mereka. Roh di antara alis mereka mulai berkedip. Mereka langsung memasuki kondisi kultivasi, menuju surga Alpha Origin untuk mengangkut Ki Alpha Origin kembali. Semangat semua orang telah ditingkatkan, Zhou Yuan berkomentar dengan takjub di dalam. Sementara murid senior membangkitkan roh mereka, dia merasakan roh mereka diperkuat. Zhou Yuan sepertinya berpikir sejenak. Segera setelah itu, dia berhenti ragu-ragu dan juga menutup matanya saat roh di antara alisnya bergetar hebat. Rohnya meninggalkan tubuhnya, naik ke udara. Dalam sekejap, itu telah melangkah ke surga Alpha Origin yang menakjubkan. Surga Alpha Origin dipenuhi dengan esensi dunia seperti Ki Alpha Origin. Namun, angin astral juga hadir yang mencabik-cabik rohnya. Roh Zhou Yuan berdiri di udara dan mengangkat tangannya sedikit. Dia melihat penghalang cahaya samar di sekitar rohnya yang tidak hanya memperkuatnya, tetapi juga membantu bertahan melawan angin astral di surga Alpha Origin. Jadi tebing Alpha Origin dan tikar keduanya adalah harta karun Genesis yang dapat memperkuat kekuatan roh seseorang sekaligus meningkatkan pertahanannya.
ini akan memungkinkan kita untuk tinggal lebih lama di surga Alpha Origin dan dengan demikian membawa kembali lebih banyak Ki Alpha Origin. Zhou Yuan dikejutkan oleh kilasan pemahaman, yang dengan cepat diikuti oleh gelombang kebahagiaan. Jadi ini adalah manfaat dari kelas pagi 3 harian. Dengan mereka, dia akan dapat membawa kembali lebih banyak Alpha Origin Ki. Dengan pemikiran seperti itu, dia tidak menunda lagi. Dengan pikiran, kekuatan roh tiba-tiba menyapu keluar, berubah menjadi tangan besar yang mulai meraup Alpha Origin Ki di sekitarnya. Penguatan rohnya sangat meningkatkan keefektifan Zhou Yuan. Untayan demi untayan Alpha Origin Ki dengan cepat dikumpulkan, bergabung dengan aliran yang terus tumbuh di sekitar rohnya yang secara bertahap berubah menjadi badai. Kecepatan ini membuat Zhou Yuan segar kembali. Aku bertanya-tanya berapa banyak napas Alpha Origin Ki yang kubawa kembali kali ini. Di pegunungan luar, Alpha Origin Ki Zhou Yuan yang dibawa kembali untuk pertama kalinya telah bertahan lebih dari 2.300 napas. Saat ia tumbuh semakin mahir, setiap perjalanan sekarang berlangsung sekitar 3.000 napas. Zhou Yuan sangat ingin mengetahui berapa banyak napas yang dibawa kembali oleh Alpha Origin Ki oleh rohnya yang diperkuat kali ini. Aula itu hening dengan damai. Banyak murid memejamkan mata saat mereka berkultivasi. Roh di antara alis mereka berkedip-kedip, tanda bahwa mereka sedang mengumpulkan Alpha Origin Ki di Aurga Alpha Origin. Shen Taiyuan memperhatikan mereka dari atas, tatapannya akhirnya berhenti pada sosok Zhou Yuan saat matanya tampak berbinar. Aku bertanya-tanya berapa banyak Alpha Origin Ki yang akan dibawa oleh anak kecil ini dengan peningkatan dari tembok Alpha Origin dan tikar waktu tanpa batas. Semakin banyak Alpha Origin Ki yang dibawa kembali, semakin cepat kemajuan seseorang di tahap Alpha Origin. Ini juga dianggap sebagai bagian dari potensi seseorang, itulah sebabnya Shen Taiyuan dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki Zhou Yuan. Meskipun dia tidak akan dapat membuat penilaian lengkap berdasarkan ini, dia setidaknya akan mencapai puncak potensi Zhou Yuan. Shen Taiyuan melihat ke arah dinding aula yang mengkilap tempat cahaya redup muncul. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat nama muncul satu demi satu. Ini disebut dinding Alpha Origin, dan mencatat jumlah Alpha Origin Ki yang berhasil dibawa kembali oleh setiap generasi murid Saint Genesis Peak pada kali pertama menggunakan Alpha Origin Cliff dan tikar waktu tanpa batas. Dalam ingatan Shen Taiyuan, banyak murid yang luar biasa telah muncul dari Saint Genesis Peak di zaman kemasannya, dan 10 murid teratas di dinding telah membawa kembali Alpha Origin Ki yang bertahan lebih dari 6.000 napas. Namun, Saint Genesis Peak secara bertahap mengalami penurunan di kemudian hari, dan tidak ada satupun murid yang mampu masuk dalam jajaran 10 besar selama bertahun-tahun, situasi yang memang agak canggung. Shen Taiyuan menghela nafas dalam hatinya, sebelum fokus pada Zhou Yuan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Zhou Yuan, tunjukkan padaku seberapa mampu juara terbaru dari upacara pemilihan puncak." Bab 291, Untayan demi untayan Alpha Origin Ki melayang dalam kekacauan utama seperti domain, mengeluarkan aura misterius dan mendalam. Seseorang akan melihat aliran Alpha Origin Ki yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju lokasi tertentu, akhirnya bergabung dengan tornado besar di sana yang seluruhnya terbuat dari Alpha Origin Ki. Roh Zhou Yuan berdiri di mata tornado, terus bergerak untuk mencari lebih banyak Alpha Origin Ki. Ada 9 tingkat di surga Alpha Origin, dan sebagai praktisi tahap Alpha Origin lapisan kedua, Zhou Yuan saat ini berada di tingkat kedua. Alpha Origin Ki di sini jelas lebih terkonsentrasi daripada yang pertama. Oleh karena itu, Zhou Yuan dapat mengumpulkan lebih banyak Alpha Origin Ki daripada sebelumnya. Alpha Origin Cliff dan tikar waktu tanpa batas memang luar biasa. Aku hampir tidak percaya dorongan besar yang mereka berikan kepada rohku. Sementara Zhou Yuan sedang mengumpulkan Alpha Origin Ki, dia juga melacak tingkat energi rohnya. Jika itu adalah masa lalu, dia akan dengan cepat mendekati batasnya saat ini, tetapi saat ini dia merasa seolah-olah dia memiliki banyak energi tersisa. Ini jelas hasil karya Alpha Origin Cliff dan tikar Timeless. Dia menghela nafas, seperti yang diharapkan dari Sekte Changsuan, mereka benar-benar kaya dengan sumber daya yang melimpah, dan bahkan dapat menyediakan harta kultivasi khusus untuk membantu banyak murid mereka. Jika itu adalah benua Changmang, yang kuat dan kerajaan dan klan besar pasti akan menyembunyikan harta tersebut. Pertama kali saya membawa kembali Alpha Origin Ki, itu bertahan selama lebih dari 2000 napas, dan ketika saya secara bertahap semakin berlatih, saya berhasil mencapai 3000 napas. Tapi ini sebelum roh saya mencapai tahap jasmani. Setelah terobosan kultivasi roh saya dapat membawa kembali 4000 napas Alpha Origin Ki. Dengan Alpha Origin Cliff dan Timeless Mat, aku mungkin bisa menyentuh 5000 tanda nafas. Kegembiraan mulai membanjiri hati Zhou Yuan. Dia tahu bahwa mengembalikan lebih banyak Alpha Origin Ki hanya akan semakin sulit, meskipun setiap nafas tambahan dari Alpha Origin Ki yang dibawa kembali akan lebih terkonsentrasi,
itu juga akan lebih membebani roh seseorang. Untuk menaikkan batas Zhou Yuan sebanyak 1000 napas adalah bukti betapa luar biasanya kedua harta itu. Kemajuan kultivasi Zhou Yuan pasti akan meningkat dengan ini. Dengan kebahagiaan menggelegak di dalam hatinya, kekuatan roh Zhou Yuan terus menyebar, dengan cepat menyedot untayan demi untayan Alpha Origin Qi. Lama waktu berlalu dengan cara ini, pada titik waktu tertentu, Zhou Yuan akhirnya merasakan jejak kelelahan menyebar dari kedalaman rohnya karena terlalu banyak menggunakan kekuatan roh. Dia jelas telah mencapai batasnya. Pada saat ini, badai Alpha Origin Qi dengan cepat mengalir di sekitar roh Zhou Yuan telah tumbuh lebih tebal dari sebelumnya. Zhou Yuan merasakan kepuasan saat melihat tornado Alpha Origin Qi saat pikiran meninggalkan Alpha Origin Heaven muncul di benaknya. Namun, saat dia hendak pergi, sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Karena Alpha Origin Cliff dan Tikar Timeless dapat mendukung rohku, bagaimana dengan Saint Spirit Crystal? Saint Spirit Crystal juga dianggap sebagai harta tertinggi bagi roh. Di masa lalu, Zhou Yuan tidak pernah mempertimbangkan opsi ini sebelumnya, tetapi setelah mengalami Alpha Origin Cliff dan Tikar Timeless hari ini, dia mulai menyadari bahwa dia mungkin telah meremehkan Saint Spirit Crystal. Setelah perenungan singkat, dia memutuskan untuk mencoba ide ini. Dengan demikian, dia mulai memanggil Saint Spirit Crystal. Setelah beberapa napas, jantung Zhou Yuan melonjak hebat saat dia merasakan setitik kecil cahaya suci muncul dari dalam rohnya, akhirnya berhenti di atas kepala rohnya. Di dalam cahaya suci, bola kristal putih susu perlahan berputar. Saat cahaya menyinari rohnya, Zhou Yuan segera merasakan rohnya yang awalnya lelah mulai pulih sedikit demi sedikit. Jadi berhasil, Saint Spirit Crystal juga bisa dibawa ke surga Alpha Origin. Zhou Yuan sangat gembira. Jika dia mengetahui hal ini lebih awal, kemajuan kultivasinya akan lebih cepat. Saat dia merasakan rohnya pulih, Zhou Yuan tidak menunda lagi dan terus mengumpulkan Alpha Origin Qi lagi. Dengan bantuan Saint Spirit Crystal, Zhou Yuan berhasil mendorong untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum mulai merasa kelelahan menyebar ke seluruh rohnya. Ini adalah tanda bahwa dia telah sepenuhnya mencapai batasnya, dan bahkan Saint Spirit Crystal tidak lagi dapat berbuat banyak. Tatapan rohnya menyapu seluruh area, mengangguk puas saat mengagumi badai raksasa Alpha Origin Qi di sekitarnya. Dengan pikiran, roh turun, jatuh ke arah mata rantai dengan tubuh fisiknya. Di aula, pada saat ini, banyak murid sudah selesai dengan sesi latihan mereka. Beberapa murid baru berbisik dengan penuh semangat satu sama lain. Tampaknya tidak dapat berhenti menceritakan tentang manfaat dari Alpha Origin Cliff dan Tikar Timeless. Perlakuan yang mereka terima di pegunungan dalam jauh melampaui pegunungan luar. Di tengah banyak bisikan, seseorang tiba-tiba melihat bahwa mata Zhou Yuan masih tertutup, dan langsung agak heran. Bukankah ini terlalu lama? Mengapa Zhou Yuan masih berkultivasi? Dia bisa bertahan begitu lama di surga Alpha Origin. Bagaimana mungkin? Apakah kamu tidak melihat bahwa bahkan kakak senior pertama Zhou Tai telah menyelesaikan pelatihannya? Banyak murid bingung, beberapa murid senior khususnya memandang Zhou Yuan dengan skeptis. Lagi pula, dua roh murid selempang Angu telah mencapai tahap ilusi yang sempurna, tetapi bahkan mereka telah menyelesaikan sesi mereka sejak lama. Cao Si juga membuka matanya, dengan dingin menatap Zhou Yuan saat dia dengan acuh tak acuh berkata, kursi ketiga selempang emas baru kita memang memiliki bakat akting. Terbukti, dia yakin Zhou Yuan tidak bertindak hanya untuk menyenangkan orang banyak. Murid-murid lain tidak dapat menahan tawa mereka ketika mendengar ini. Apakah Zhou Yuan benar-benar tidak dewasa? Beberapa murid selempang Angu di bagian paling depan juga melontarkan pandangan bingung mereka. Kali ini, bahkan Zhou Tai agak bingung. Lagi pula, ini terlalu lama. Namun, saat mereka membuat keributan, Shen Taiyuan tiba-tiba berteriak, diam. Banyak murid tercengang ketika mereka melihat ke arah Shen Taiyuan, hanya untuk menemukan bahwa matanya bersinar saat dia menatap Zhou Yuan, menyebabkan mereka terkejut. Shen Taiyuan jauh lebih kuat dari mereka semua. Bisakah dia menemukan sesuatu? Mungkinkah, apakah Zhou Yuan benar-benar mampu bertahan begitu lama di surga Alpha Origin? Mereka menatap sosok Zhou Yuan dengan tak percaya. Sementara mereka masih bingung, ruang di atas Zhou Yuan mulai bergetar. Selanjutnya, banyak murid melihat aliran Alpha Origin Qi mulai jatuh dari atas. Semburan yang tampaknya tak berujung menyelimuti sosok Zhou Yuan. Itu mengalir pada saat menyentuh tubuh Zhou Yuan, membanjiri kediaman Qi-nya. Mata banyak murid terbuka lebar saat mereka menyaksikan tanpa berkedip, menghitung berapa lama itu akan berlangsung. 100 nafas, 500 nafas, 1000 nafas, 2000 nafas. Ketika jumlah nafas mencapai 3000, ekspresi banyak murid senior mulai bergetar. 3000 napas adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh sebagian besar murid selempang emas. Satu-satunya yang mencapai tingkat seperti itu pada dasarnya adalah beberapa murid selempang ungu.
Wajah Chao Si yang awalnya mencemooh kini berubah agak jelek. Mereka menemukan bahwa bahkan setelah 3000 napas, aliran Alpha Origin Ki di atas Zhou Yuan masih tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di bawah tatapan kaget orang banyak, Alpha Origin Ki terus turun. 3.500 nafas, 4.000 nafas, 5.000 nafas, ketika mencapai 5.000 nafas, bagian dalam aula akhirnya mulai bergetar, banyak murid terengah-engah saat pandangan mereka tanpa sadar diarahkan ke dinding. Di dinding Alpha Origin, 5.000 nafas telah masuk 10 besar sepanjang masa. Selama beberapa tahun terakhir, tidak ada satu murid pun yang telah menembus 5.000 selama pertama kali menggunakan tebing Alpha Origin dan tikar abadi. Pada titik tertinggi di aula, wajah tegas dan tua Shen Taiyuan sedikit bergetar saat ini, matanya terpaku erat pada Zhou Yuan. Karena Alpha Origin Ki masih jatuh helai demi helai. 3 teratas di dinding Alpha Origin semuanya mampu mencapai lebih dari 5.800 napas pada percobaan pertama mereka. Pada saat itu, roh dari ketiga individu tersebut telah melangkah ke tahap jasmani. Dari kelihatannya, roh Zhou Yuan seharusnya juga berada di level itu. Tapi aku bertanya-tanya apakah dia bisa mengejar ketiganya. Di bawah tatapan gugup Shen Taiyuan, Alpha Origin Ki dengan cepat turun sementara waktu terus mengalir. 5.300 napas, 5.500 napas, 5.800 napas, ketika mencapai angka ini, seluruh aula sekali lagi menjadi sunyi senyap, hanya napas berat semua orang yang bisa terdengar. Karena mereka semua dapat melihat bahwa Alpha Origin Ki masih terus turun, melebihi 5.800 napas, sebelum akhirnya berhenti pada 6.743 napas. Jumlah ini tidak hanya melampaui rekor terbaik di dinding Alpha Origin, tetapi bahkan telah melampaui hampir 1000. Keringat dingin muncul di dahi semua orang saat menatap sosok Zhou Yuan dengan kaget dan takjub, bahkan ekspresi Chao Si menjadi kaku, jejak keterkejutan masih ada di matanya. Di kursi tertinggi, Shen Taiyuan menarik napas dalam-dalam, matanya menyala lebih panas daripada saat dia menatap Zhou Yuan, tubuhnya bergetar saat dia bergumam, apakah Saint Genesis Peak saya akan bangkit sekali lagi? Bab 294, hanya ada keheningan di aula. Setiap tatapan diwarnai dengan sedikit ketidakpercayaan saat mereka menatap sosok Zhou Yuan. Semua orang jelas terkejut dengan waktu lebih dari 6.000 napas. Ini adalah 6.700 napas. Orang harus tahu bahwa bahkan dalam sejarah puncak Saint Genesis, murid yang paling menonjol hanya berhasil mencapai 5.800 napas untuk pertama kalinya. Sementara Zhou Yuan baru saja melampaui rekor ini, hampir 1000. Bagaimana dia melakukannya? Semua orang menganggapnya tidak terbayangkan. Bahkan Zhou Tai, Zhang Yan, dan murid selempang Angu lainnya tertegun. Mereka memahami dengan jelas apa yang diwakili oleh angka ini. Itu berarti bahwa selama tahap Alpha Origin, kecepatan kultivasi Zhou Yuan akan melampaui semuanya. Karena dia mampu membawa kembali Alpha Genesis Ki beberapa kali lebih banyak daripada mereka. Adik laki-laki memang luar biasa. Tidak heran jika Guru Shen menaruh harapan yang begitu tinggi padanya. Zhou Tai merasa agak bersyukur. Sifatnya lembut dan terus terang, dan tidak merasa terancam oleh potensi yang ditunjukkan Zhou Yuan. Sebaliknya, dia benar-benar senang bahwa murid yang luar biasa seperti itu telah muncul di puncak Saint Genesis mereka. Namun, jelas bahwa tidak setiap murid memiliki perasaan yang sama. Paling tidak, ekspresi Chao Si berfluktuasi tak menentu saat dia menatap sosok Zhou Yuan. Dia tidak pernah benar-benar memikirkan keadaan puncak Saint Genesis saat ini. Menurutnya, hal-hal seperti itu adalah masalah tetua Shen dan tetua lainnya, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanyalah seorang murid selempang emas. Namun kedatangan Zhou Yuan mulai mengancam status dan keuntungan Chao Si. Zhou Yuan tidak hanya diberi tempat tinggal gua Genesis emas yang telah dia incar, bahkan kursi ketiga selempang emas yang semula miliknya sekarang ditempati olehnya. Semua faktor ini jelas membuatnya sangat marah. Dalam pandangannya, tidak peduli seberapa berbakatnya Zhou Yuan, dan terlepas dari seberapa besar potensi yang dimilikinya, dia pada akhirnya hanyalah seorang murid baru. Apa haknya untuk melangkahi kepala Chao Si? Tentu saja alasan utamanya karena hatinya yang cemburu. Dia telah mendaki di puncak Saint Genesis selama bertahun-tahun, selangkah demi selangkah dari murid gunung dalam yang normal ke posisinya saat ini, dan menghadapi segala macam kesulitan di sepanjang jalan. Tapi bagaimana dengan Zhou Yuan? Dia praktis telah naik ke surga dalam satu langkah saat dia melangkah ke pegunungan bagian dalam. Bagaimana hati Chao Si tetap tenang menghadapi hal ini? Di dunia ini, selalu ada orang yang akan menemukan kesalahan orang lain daripada pertama-tama memeriksa diri mereka sendiri. Pada saat ini, banyak murid di sekitarnya sedang menatap Chao Si dengan tatapan aneh. Lagi pula, dia adalah orang pertama yang mulai mengejek Zhou Yuan. Siapa yang bisa mengharapkan Zhou Yuan untuk melawan tanpa ampun, praktis memberikan pukulan yang membuatnya melihat bintang-bintang. Tatapan ini menyebabkan ekspresi di mata Chao Si menjadi gelap.
jelas sangat malu dan marah. Dia awalnya bermaksud mengatakan sesuatu untuk menebus dirinya sendiri, tetapi akhirnya menelan kata-kata itu di tenggorokannya. Yang dia lakukan hanyalah memelototi sosok Zhou Yuan dengan dingin, menggertakkan giginya dan diam-diam berkata pada dirinya sendiri, "Nak, aku akan membiarkanmu bahagia untuk saat ini. Setelah 5 hari, secara alami aku akan membuatmu mengerti bahwa ada aturan di tempat ini." Alpha Origin Ki Zhou Yuan yang dibawa kembali memang mengejutkan Cao Xi, tapi terus kenapa, Zhou Yuan masih hanya lapisan kedua Alpha Origin. Sementara Cao Xi adalah individu yang tangguh bahkan di antara lapisan kelima Alpha Origin. Kesenjangan di antara mereka sangat besar, oleh karena itu, Cao Xi berencana untuk mengajari Zhou Yuan bahwa tidak peduli seberapa besar potensimu, pada akhirnya itu hanyalah potensi, Zhou Yuan saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk bertengkar dengannya. Terlepas dari seberapa besar potensi yang kamu miliki, kamu harus kembali hanya setelah kamu mengubah potensi itu menjadi kekuatan. Untuk saat ini, kamu sebaiknya bersikap baik. Di bawah banyak tatapan kaget, Zhou Yuan membuka matanya saat dia merasakan Genesis Ki mengisi rumah Ki-nya. Genesis Ki bintang demi bintang berkelap-kelip di dalamnya saat mereka mengeluarkan gelombang yang aneh. Jumlah bintang Genesis Ki di tempat tinggal Ki-nya sekarang lebih dari 400, jumlah yang jauh lebih besar daripada saat dia mencapai tahap Alpha Origin. Alpha Origin Ki yang dia bawa kembali sebelumnya telah meningkatkan jumlah bintang hampir 10, menunjukkan betapa efektifnya sesi pelatihan ini. Senyum senang muncul di mata Zhou Yuan. Pada tingkat ini, tidak akan lama sampai dia menembus tahap ketiga Alpha Origin. Alpha Origin Ki yang saya bawa kembali sesi ini bertahan lebih dari 6.700 napas. Jika aku hanya mempertimbangkan Alpha Origin Cliff dan tikar abadi, aku seharusnya bisa mencapai sekitar 6.000 napas, ini berarti 700 napas tambahan dikaitkan dengan Saint Spirit Crystal. Zhou Yuan agak terkejut, jelas tidak mengharapkan Saint Genesis Crystal memiliki fungsi seperti itu, fungsi yang telah dia abaikan sebelumnya. Sepertinya Saint Spirit Crystal adalah harta kultivasi yang tidak kalah dengan Alpha Origin Cliff dan tikar abadi. Saat dia menenangkan emosi di dalam hatinya, Zhou Yuan mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sisa-sisa keterkejutan di banyak tatapan di sekelilingnya. Ekspresinya tampak agak keren, bagaimanapun, dia telah mengalami peristiwa serupa di pegunungan luar, sambil juga mengetahui apa yang diwakili oleh 6.000 napas. Keheningan di aula berangsur-angsur menghilang saat banyak murid di aula bertemu dengan tatapan Zhou Yuan. Namun kali ini, ada sedikit pengawasan di mata para murid senior. Mereka sebelumnya skeptis terhadap Zhou Yuan karena mereka merasa bahwa dia tidak layak untuk memenuhi harapan Senta Yuan. Tapi sekarang, Zhou Yuan akhirnya menunjukkan sebagian dari potensinya. Meskipun jumlah Alpha Origin Ki yang dibawa kembali tidak akan dapat menentukan segalanya, itu membuktikan kepada semua orang bahwa memang ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Zhou Yuan, kamu telah melakukannya dengan baik. Pada saat itulah sebuah suara terdengar. Banyak murid menoleh, hanya untuk menemukan Senta Yuan menatap Zhou Yuan dengan mata bersinar. Senyum yang sangat jarang terlihat muncul di wajahnya yang biasanya tegas dan kaku. Jelas bahwa dia sangat puas dengan penampilan Zhou Yuan. Selain itu, selamat karena telah memecahkan rekor sepanjang masa untuk jumlah Alpha Origin Ki terbanyak yang dibawa kembali saat pertama kali menggunakan Alpha Origin Cliff dan Timeless Mat. Senta Yuan terkekeh sambil menunjuk ke arah dinding. Cahaya mulai muncul saat deretan kata muncul di tempat-tempat pertama kali direkam. Zhou Yuan, 6.743 napas. Zhou Yuan juga agak heran. Jelas terkejut bahwa dia secara tidak sengaja memecahkan rekor sepanjang masa. Takut Zhou Yuan akan kehilangan dirinya karena kegembiraan, Senta Yuan segera memperingatkan, tapi jangan berpuas diri, rekor seperti ini hanyalah sedikit dorongan, dan tidak akan menjamin pencapaian masa depan Anda masih harus bekerja keras. Murid mengerti, Zhou Yuan terkekeh, rekor seperti ini hanya akan diberhentikan dengan tawa darinya, karena dia mengerti dengan jelas bahwa rekor ini tidak ada artinya. Lagi pula, mengembalikan lebih banyak Alpha Origin Ki tidak berarti pencapaiannya di masa depan akan lebih besar. Seseorang harus dengan berani maju di jalur kultivasi, hanya akumulasi usaha dan waktu yang akan membawa hasil di masa depan. Senta Yuan mengangguk, merasa semakin senang dengan Zhou Yuan. Tampaknya surga tidak meninggalkan Saint Genesis Peak mereka, untuk berpikir bahwa mereka akan menyambut murid yang sangat berbakat bahkan di saat-saat yang menyedihkan. Namun, dia segera mengingat duel antara Zhou Yuan dan Cao Xi dalam 5 hari. Setelah ragu-ragu, Senta Yuan berkata, "Kamu memiliki potensi besar, kamu benar-benar tidak perlu terburu-buru untuk bersaing dengan yang lain sekarang." Namun, tepat ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, tatapan Cao Xi berkelebat saat dia tiba-tiba menyela, "Jangan khawatir Guru Sen.
bahkan jika Zhou Yuan kalah dan tempat tinggal Gua Genesis Angu berakhir bersama kita, selama orang lain saudara murid tidak keberatan, murid bersedia untuk mundur dan membiarkan saudara junior Zhou Yuan memilikinya. Kata-katanya yang murah hati membuat beberapa murid menatapnya dengan takjub, jelas terkejut bahwa orang yang telah mempersulit Zhou Yuan di setiap langkah tiba-tiba akan memilih untuk menyerah. Namun, tindakan Cao Xi juga membuat beberapa murid senior sedikit mengernyit, merasa bahwa Guru Shen bersikap tidak adil terhadapnya. Ini membuat mereka sedikit bersimpati padanya, sekaligus menimbulkan sedikit penolakan terhadap Zhou Yuan. Lagi pula, banyak murid merasa bahwa Zhou Yuan sudah diberi banyak manfaat yang diambil dari bagian murid senior seperti mereka. Zhou Yuan dengan dingin menyaksikan penampilan Cao Xi yang murah hati dan lurus. Melihat melalui niatnya, Cao Xi tidak diragukan lagi menerapkan konsep mundur terlebih dahulu untuk maju lebih jauh, membuat murid lain mengasihani dia, sambil menimbulkan kritik tertentu tentang Zhou Yuan. Dari kelihatannya, taktik Cao Xi memiliki beberapa efek. Lagi pula, Zhou Yuan saat ini tidak memiliki pengaruh apapun di sini, dan tidak memiliki cara untuk memengaruhi yang lain. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru Shen, karena pertandingan telah ditentukan, secara alami tidak akan ada hal seperti mengubahnya. Jika tidak, bagaimana murid menemukan tempat untuk dirinya sendiri di sini di masa depan? Dia tidak bisa diganggu dengan trik kecil seperti itu, karena itu tidak akan berarti banyak di penghujung hari. Selama pertandingan yang dijadwalkan 5 hari kemudian berlangsung, Zhou Yuan secara alami akan mengajari Cao Xi arti dari keputusasaan." Setelah mendengar ini, Shen Taiyuan tidak berbicara lebih jauh tentang masalah ini, hanya menganggukkan kepalanya. Itu saja untuk kelas pagi hari ini, semua orang dibubarkan. Banyak murid mengakui satu demi satu, Cao Xi juga membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Tetapi sementara kepalanya diturunkan, dia melirik Zhou Yuan dari sudut matanya saat seringai muncul dari sudut bibirnya. "Jadi bagaimana jika Anda memiliki potensi? Pada dasarnya, berurusan denganmu sekarang semudah membalikkan tanganku. Saya sangat ingin melihat betapa kecewanya Guru Shen dan murid-murid lainnya ketika Anda kalah dari saya 5 hari kemudian." Bab 295, 3 faksi bergiliran menggunakan aula pencari Dao. Oleh karena itu, setiap murid di bawah Lu Feng menemukan perubahan di dinding Alpha Origin ketika mereka tiba untuk pelajaran pagi keesokan harinya. Semua orang di aula, termasuk Lu Song yang lebih tua, bingung selama beberapa waktu. 6.743 nafas, Penatua Lu Song menghela nafas dengan takjub saat dia menggelengkan kepalanya. Murid bernama Zhou Yuan benar-benar tahu bagaimana mengaduk-aduk, untuk berpikir bahwa dia akan membangkitkan sensasi seperti itu pada hari pertama pelatihannya. Di kursi selempang anggu pertama di bawah, wajah Luyan yang angkuh dan cantik ditutupi dengan keheranan saat dia menatap dinding Alpha Origin. Tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, orang ini memang memiliki beberapa kemampuan. Seorang murid terkekeh dari samping dan berkata, "Saya pernah mendengar bahwa Zhou Yuan secara sukarela menjadi salah satu dari 3 peserta dalam pertandingan gua yang akan datang." Luyan terkejut dengan informasi ini. Segera setelah itu, bibir merahnya melengkung ke bawah saat dia berkata dengan jijik, "Aku baru saja mulai merasa bahwa dia tidak terlalu buruk, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu gegabah dan angkuh." Rekor Zhou Yuan lebih dari 6.000 napas memang cukup menakutkan, tapi apa artinya? Itu paling berarti bahwa kemajuan kultivasi Zhou Yuan di tahap Alpha Origin akan lebih cepat dari biasanya. Namun, perlu diketahui bahwa ada banyak harta karun yang dapat mempercepat kemajuan kultivasi seseorang. Orang lain mungkin tidak dapat menandinginya dalam aspek ini, tetapi mereka dapat menebusnya dengan cara lain. Dengan demikian, kemampuan untuk mengembalikan lebih banyak Alpha Origin Ki hanya menunjukkan bahwa Zhou Yuan bukan murid biasa, tetapi itu tidak memberinya kualifikasi untuk melakukan apa yang dia suka. Dari apa yang bisa dilihat Luyan, tindakan Zhou Yuan agak bodoh. Tidak peduli berapa banyak Alpha Origin Ki yang dapat Anda bawa kembali, Anda masih hanya lapisan kedua Alpha Origin untuk saat ini. Sebagai perbandingan, menurut Anda siapa yang akan berpartisipasi dalam pertandingan gua? Murid selempang emas yang paling menonjol dari 2 faksi tentu saja. Ini adalah elit bahkan di antara tahap Alpha Origin lapisan kelima. Bahkan jika Zhou Yuan mengalahkan lapisan keempat Alpha Origin Lu Feng dalam upacara pemilihan puncak, bahkan dia seharusnya tidak akan berani ikut campur dalam pertarungan seperti itu untuk saat ini. Semua ini adalah alasan mengapa Luyan merasa tindakan Zhou Yuan benar-benar bodoh dan sembrono. Sepakat, murid itu mengangguk setuju. Sebelum dia berkata, "Saya juga mendengar bahwa banyak murid senior di bawah tetua Shen sangat tidak senang dengan genesis ini, terutama Cao Xi karena dialah yang ingin digantikan oleh Zhou Yuan." "Cao Xi kudengar dia cukup baik," kata Luyan. Karena desakan Zhou Yuan, dia akhirnya mengatur pertandingan dengan Cao Xi.
mereka akan bertarung dalam 4 hari, dan pemenangnya akan mewakili faksi Tetua Sen selama pertandingan gua. Saya berpendapat bahwa ada beberapa perselisihan mengenai siapa yang pada akhirnya akan memiliki tempat tinggal gua Genesis Ungu. Bahkan jika Tetua Sen memiliki harapan yang tinggi pada Zhou Yuan, itu masih menimbulkan banyak keberatan dari murid-murid lain. Karena itu, Zhou Yuan tidak punya pilihan selain menerima duel ini, karena menurut aturan, hanya mereka yang telah berpartisipasi yang berhak mendapatkan hadiah. Luyan berkata, pihak Tetua Sen sudah tidak memiliki peluang bagus untuk menang. Dengan Zhou Yuan sebagai koper tambahan, bagaimana mungkin mereka mengincar tempat tinggal gua Genesis Ungu? Murid itu terkekeh dan menjawab, mungkin mereka mengharapkan kebetulan, lagi pula masih ada 2 peserta lainnya. Jika mereka berhasil menang, itu akan menjadi kemenangan keseluruhan bahkan jika Zhou Yuan kalah. Alis Luyan berkerut saat dia berkata, jika memang begitu, dia benar-benar tidak tahu malu. Dia menggelengkan kepalanya, keheranan dari sebelumnya karena rekor lebih dari 6.000 napas Zhou Yuan benar-benar memudar. Sepertinya mendorong Zhou Yuan ke Tetua Sen sebenarnya adalah hal yang baik, jika tidak, kita akan menjadi orang yang akan dibicarakan orang lain. Sudahlah, merekalah yang pada akhirnya akan dipermalukan, biarkan mereka melakukan sesuka mereka. Dengan kata-kata ini, dia dengan senang hati menepuk dadanya yang bergoyang sedikit. Di hari ketiga, sekarang giliran Lu Hong untuk pelajaran pagi di Aula Pencari Dao. Lu Hong hanya melirik sekilas ke dinding Alpha Origin sebelum menarik pandangannya, wajahnya tanpa ekspresi seperti sebelumnya. Murid-murid lain juga diam-diam melirik, tetapi tidak berdiskusi, ternyata sudah mengetahui informasi ini. Di bawah Lu Hong, pemuda bernama Yuan Hong duduk di kursi pertama selempang ungu. Dia memiliki sosok yang menjulang tinggi yang membuat orang lain merasakan tekanan samar seolah-olah mereka sedang menghadapi gunung. Tatapan Lu Hong menyapu ke bawah saat dia dengan acuh tak acuh berkata, Wei Yuxuan, Feng Yu, Chen Ying. Setelah mendengar Lu Hong berbicara, 3 pemuda di 3 tikar emas terdekat menjawab dengan hormat. Hadir guru, Lu Hong berkata, kalian bertiga akan berpartisipasi dalam pertandingan gua yang akan datang. Apakah kalian semua percaya diri? Di kursi pertama murid selempang emas, Wei Yuxuan, yang mengenakan pakaian hitam, terkekeh pelan dan menjawab, Guru Lu tidak perlu khawatir, murid selempang emas dari faksi Tetua Sen tidak perlu ditakuti. Dia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, adapun Zhou Yuan, saya pernah mendengar bahwa dia akan bersaing dengan Cao Si untuk tempat peserta terakhir. Kami tidak mengenal orang ini. Dia hanya badut kecil, dan tidak perlu memperhatikannya. Karena kelompok Sentai Yuan ingin mempermalukan diri mereka sendiri, kami akan memberi mereka penghinaan sebanyak yang mereka inginkan, kata Lu Hong. Wei Yuxuan mengangguk. Setelah masalah ini diselesaikan, Lu Hong mengalihkan pandangannya ke arah Yuan Hong, ekspresinya sedikit melembut saat dia berkata, Yuan Hong, kompetisi untuk posisi murid utama akan diadakan pada akhir tahun, kamu tidak boleh gagal. Yuan Hong membuka matanya, cahaya tajam melonjak di dalamnya seolah-olah mengandung cahaya pedang. Dia mengangguk lemah sambil berkata, jangan khawatir Guru Lu, 2 faksi lainnya hanya memiliki Zhou Tai dan Lu Yan. Meskipun mereka kuat, mereka masih bukan tandinganku, posisi kepala murid pasti akan berakhir di tanganku. Nada suaranya tenang, tetapi mengandung kepercayaan diri yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Lu Hong tertawa puas, itu bagus, ketika kamu menjadi murid utama, kamu akan memenuhi syarat untuk mempelajari seni Omega Saint Spirit, dan bahkan mungkin mendapatkan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan salah satu dari 10 tempat terpilih di masa depan. Saat menyebutkan 10 orang terpilih yang hebat, cahaya di mata Yuan Hong akhirnya menjadi terang untuk sesaat, seolah-olah ada api yang membakar di dalam diri mereka. Dari apa yang dia lihat, posisi kepala murid adalah miliknya untuk diambil kapanpun dia mau, dan dia tidak menghadapi banyak persaingan. 2 faksi lainnya terlalu tidak berguna, dan para murid di sana terlalu biasa. Satu-satunya yang baru saja membuat tanda adalah Lu Yan dan Zhou Tai, tetapi tidak ada yang menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Alasan mengapa dia bersedia mengikuti Lu Hong ke Saint Genesis Peak adalah karena dia akan mendapatkan hak untuk berlatih salah satu dari 7 seni Omega Saint Spirit, begitu dia menjadi murid utama Saint Genesis Peak. Dia hanya mampu menduduki peringkat ketiga di antara para murid Sword Comet Peak, tanpa menyebutkan Kong Seng peringkat pertama, bahkan peringkat kedua memiliki keunggulan atas dirinya, dan mampu menekannya dari awal sampai akhir. Bahkan jika Kong Seng mengundurkan diri dari posisinya sebagai salah satu dari 10 orang terpilih di masa depan, pria peringkat kedua itu pasti akan menggantikan yang pertama. Tapi yang terpenting, Master Puncak Ling Jun sangat menghargainya. Oleh karena itu, bahkan jika Yuan Hong tetap tinggal di Sword Comet Peak, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mempraktikkan teknik pamungkasnya. Mata Yuan Hong sedikit menunduk, tidak dapat menerima hasil ini.
ketika saya menjadi murid utama Saint Genesis Peak di masa depan, kuasai seni Omega Saint Spirit dan bergabunglah dengan jajaran 10 terpilih besar, Master Puncak Ling Jun dan yang lainnya jika Anda akan mengerti bahwa saya, Yuan Hong, bukan lebih lemah dari orang lain. Bab 296, di kedalaman hunian gua, Genesis Ki murni tak berujung mengalir keluar dari mata air, berubah menjadi kabut tipis yang berputar-putar di sekitar gua. Zhou Yuan diam-diam duduk di atas batu besar di samping mata air. Deru naga bergema dari dalam tubuhnya saat kekuatan hisap yang kuat menyebar dari hidungnya. Seseorang hanya bisa menyaksikan saat Genesis Ki yang melonjak berubah menjadi asap putih yang tersedot ke dalam mulut Zhou Yuan dan tertelan ke dalam tubuhnya. Setelah melakukan ini beberapa kali, Genesis Ki di dalam gua menjadi agak redup. Baru pada saat itulah Zhou Yuan secara bertahap berhenti. Dia membuka matanya dan melihat ke arah tengah telapak tangan kanannya saat dia sedikit mengernyit. Segumpal darah berdenyut warna merah duduk di sana seperti sosok naga yang sedikit menyeramkan. Itu adalah racun kebencian naga. Sejak Zhou Yuan mengambil kembali sebagian besar berkat naga suci Wu Huang, racun kebencian naga di tubuhnya telah tumbuh lebih kuat. Zhou Yuan samar-samar bisa merasakan bahwa itu lebih mendominasi dan kejam dari sebelumnya. Wabah racun kebencian naga terjadi setiap 3 tahun sekali. Dan tanggal 3 tahun berikutnya semakin dekat. Zhou Yuan menghela nafas dalam-dalam, waktu berlalu begitu cepat, dan sekarang sudah hampir 3 tahun sejak itu. Ketika wabah racun kebencian naga sebelumnya terjadi, Zhou Yuan bahkan belum membuka blokir 8 meridian-meridiannya. Sebaliknya, dia sekarang adalah seorang praktisi tahap Alpha Origin, kekuatan yang maha kuasa di kekaisaran Zhou besar. Meskipun dia telah tumbuh, racun kebencian naga di tubuhnya juga sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelum bisa dikendalikan sepenuhnya, itu akan selalu menjadi potensi bahaya. Zhou Yuan menyentuh telapak tangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk membuat racun kebencian naga bekerja untukku. Berkat naga suci terkandung dalam racun kebencian naga. Jika Zhou Yuan tidak dapat membuat racun sepenuhnya tunduk padanya, dia tidak akan dapat mengeluarkan kekuatannya dengan baik. Jadi, jika dia berhasil dalam usaha ini, itu akan memberinya kartu truf yang sangat mematikan. Zhou Yuan merenungkannya sejenak sebelum menarik pikirannya. Seharusnya masih ada waktu sebelum wabah racun kebencian naga, dan hal terpenting yang harus dia tangani saat ini masih pertempuran dengan Cao Si. Cao Si bagaimanapun juga adalah seorang murid selempang emas veteran dan seorang praktisi Alpha Origin lapisan kelima yang benar-benar biru. Kekuatan seperti itu tidak hanya sedikit lebih baik dari Lu Feng. Tak satu pun dari orang yang bisa mencapai level ini akan menjadi lawan yang mudah. Namun, karena Cao Si telah memutuskan untuk memblokir jalan Zhou Yuan, dia tidak punya pilihan selain melewati batu sandungan ini. Tetapi harus diakui bahwa pihak lain adalah elit di antara lapisan kelima Alpha Origin, seseorang yang membanggakan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Oleh karena itu, Zhou Yuan tahu bahwa dia tidak boleh meremehkan lawan ini. Sementara Zhou Yuan tenggelam dalam pikirannya, tangannya tiba-tiba menyatu saat bola cahaya melayang keluar dari telapak tangannya. Di dalamnya ada sebuah buku tua yang mirip dengan matahari terbit, mengeluarkan aura yang menghanguskan. Itu adalah hadiah yang diterima Zhou Yuan sebagai juara upacara pemilihan puncak, teknik Genesis surga tingkat rendah, catatan Dewa Matahari Surgawi. Indera Zhou Yuan mulai menyelidiki buku kuno itu, hanya membuka matanya lama kemudian. Seperti yang diharapkan dari teknik Heaven Genesis yang sebenarnya, itu akan menjadi sangat rumit dan sulit untuk dipraktikkan. Zhou Yuan mengerutkan kening. Kekuatan catatan Dewa Matahari Surgawi memang menakutkan, jauh melebihi apapun yang bisa dikumpulkan oleh teknik Genesis surga. Namun, syarat untuk mempelajarinya sangat ketat, juga jauh melampaui kesulitan tingkat surga kecil. Untuk mempelajari catatan Dewa Matahari Surgawi, seseorang memerlukan bantuan sumber daya eksternal seperti kristal 9 matahari, esensi batu api surgawi, dan item serupa lainnya. Semuanya sangat langka, dan kemungkinan akan memakan waktu cukup lama untuk berkumpul. Setelah memikirkannya, Zhou Yuan menyimpan buku itu lagi. Pertandingannya dengan Cao Si terlalu dekat, dan jelas tidak ada waktu untuk dihabiskan di Heavenly Sun God Record untuk saat ini. Sayang sekali Genesis Marrow Baptism membutuhkan persiapan 2 bulan lagi sebelum siap, atau saya akan dapat mencapai level berikutnya melalui itu. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Hadiah lain dari upacara pemilihan puncak adalah pembaptisan Genesis Marrow, tetapi karena waktunya tidak tepat, dia tidak dapat menggunakannya untuk saat ini. Sementara Zhou Yuan masih memikirkan situasinya, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang samar mendekat. Dia menoleh, untuk menemukan Yao Yao dengan anggun berjalan dengan tuntun di lengannya, sementara beberapa botol batu giok keluar dari antara jari-jarinya yang ramping, mengeluarkan suara dentingan di setiap langkah. Aku tidak percaya kamu berhasil jatuh ke dalam masalah seperti itu setelah 1 pelajaran pagi.
Bibir merah Yao Yao sedikit terbuka saat dia menatap Zhou Yuan. Zhou Yuan tertawa tak berdaya. Sebelum menjawab sambil menghela nafas, tidak bisa berbuat apa-apa, murid baru tidak memiliki reputasi atau pengaruh. Jadi tidak ada yang mau menerima saya menerima manfaat, karena seseorang telah melompat keluar untuk menawarkan dirinya sebagai contoh untuk sisanya, saya tidak punya pilihan selain mengikuti. Ini sangat normal. Seorang murid baru pasti akan diintimidasi oleh murid senior untuk jangka waktu tertentu. Itu bisa dikatakan semacam aturan tak terucapkan, tetapi Zhou Yuan benar-benar tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal seperti itu. Jika dia ingin menerima Gua Genesis Angu yang tinggal dengan hati nurani yang bersih, dia harus terlebih dahulu memastikan semua murid lainnya tidak keberatan, atau itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah di masa depan. Untuk mencegah perselisihan seperti itu, metode yang paling langsung adalah menunjukkan kekuatannya dan memaksa murid senior untuk mengakuinya. Oleh karena itu, bahkan jika Cao Xi tidak memprovokasi Zhou Yuan, dia akan mencari jalan lain untuk menunjukkan kehebatannya. Lawanmu adalah lapisan kelima Alpha Origin, jangan malah kalah, goda Yao Yao. Meskipun dia berbicara sedemikian rupa, dia masih melemparkan 5 botol batu giok ke arah Zhou Yuan, ini baru saja dikirim oleh Shen Wanqin. Zhou Yuan menangkap mereka dan membuka tutup botol, bau darah yang kental dan menyengat segera keluar berubah menjadi 5 siluet binatang buas yang mengeluarkan aura yang dipenuhi dengan niat membunuh yang melolong. Ini jelas 5 botol darah esensi binatang iblis, dan tampaknya berkualitas cukup tinggi, masing-masing kemungkinan mencapai kelas 5. Kegembiraan melintas di mata Zhou Yuan saat dia tidak bisa tidak memuji, seperti yang diharapkan dari pegunungan bagian dalam, Anda bahkan dapat memperoleh darah esensi binatang iblis kelas 5 tipe naga di sini. Dia telah menugaskan Shen Wanqin untuk menempatkan dirinya di pavilion permata berkilauan dengan tujuan membeli darah esensi binatang iblis tipe naga. Zhou Yuan awalnya memperkirakan bahwa dia akan mendapatkan paling banyak 2 botol, tetapi Shen Wanqin akhirnya mengejutkannya dengan 5 botol. Dengan 5 botol darah esensi ini, Canon 9 naga miliknya akan maju ke level berikutnya. Kamu cukup ambisius, berhati-hatilah agar tidak kewalahan oleh aura biadab jika kamu memurnikan terlalu banyak darah esensi, memperingatkan Yao Yao. Zhou Yuan menyentuh telapak tangan kanannya sambil menyeringai, tidak peduli seberapa biadab mereka, bisakah mereka mengalahkan racun kebencian naga? Dia menggelengkan kepalanya, tidak berbicara lebih jauh tentang topik ini saat tatapannya tiba-tiba tertuju pada makhluk yang dengan malas beristirahat di pelukan Yao Yao. Senyum yang sangat baik dan ramah muncul di wajahnya ketika dia bertanya, Tuntun, apakah kamu ingin mencoba makanan lezat di rumah 100 W Haruman Gunung bagian dalam? Telinga Tuntun yang tampak mengantuk segera berdiri saat tatapan bersemangatnya mengarah ke Zhou Yuan, bahkan lidahnya menjulur keluar dari mulutnya. Yao Yao menggelengkan kepalanya dengan sedikit jengkel saat dia melempar Tuntun ke telinganya dan berkata, jika tidak dapat belajar dari kesalahanmu, cepat atau lambat kamu akan dijual. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia harus memberikan darahnya setelah dia makan sampai kenyang? Zhou Yuan menyeringai lebar saat dia mengambil Tuntun. Kakak Yao Yao, beritahu yang lain bahwa aku akan mengasingkan diri untuk berkultivasi dan tidak akan menghadiri kelas pagi berikutnya. Yao Yao mengakui sebelum berbalik untuk pergi. Aula pencari Dao, giliran faksi Shen Taiyuan untuk berkultivasi di sini lagi. Saat Cao Xi tiba, hal pertama yang dilihatnya adalah kursi kosong Zhou Yuan. Dia terkekeh geli, ternyata sudah menyadari sesi kultivasi terpencilnya. Menggunakan tindakan yang tidak perlu seperti itu meskipun kamu hanya memiliki beberapa hari yang singkat. Cao Xi menggelengkan kepalanya, sedikit cibiran dan penghinaan mengalir di matanya. Zhou Yuan, kamu telah menunjukkan semua kartumu selama pertarunganmu dengan Lu Feng. Jika hanya itu yang kamu miliki, jangan salahkan kakak seniormu karena menindasmu. Beberapa teman murid selempang emas di sekitarnya tertawa kecil. Sepertinya akan ada pertunjukan yang menghibur dalam beberapa hari. Bab 297. Pertandingan Zhou Yuan dan Cao Xi masih menjadi topik panas menyebabkan sedikit riak di Saint Genesis Mountain. Namun, para murid di bawah Lu Song dan Lu Hong hanya melihatnya sebagai pertengkaran konyol yang tidak terlalu diperhatikan. Ini cukup normal, karena bahkan di kelompok tetua Shen, tidak banyak yang menyukai peluang Zhou Yuan bahkan jika dia adalah juara terbaru dari upacara pemilihan puncak. Di penghujung hari, Cao Xi adalah seorang murid senior veteran biru sejati dari tahap Alpha Origin lapisan kelima, seseorang yang jauh lebih kuat dari Lu Feng. Di mata banyak murid senior, Zhou Yuan hanya mencari masalah. Sementara banyak murid memiliki pemikiran seperti itu, 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Kabut berputar-putar di sekitar pohon pinus, panggung batu besar menjulang di atasnya. Pada saat ini, sekitar panggung batu sudah dipenuhi dengan sosok, bahkan Shen Taiyuan sudah ada di sini, duduk di atas mereka. Hari ini adalah duel antara Zhou Yuan dan Cao Xi.
dan Tetua Sen secara alami akan mengawasinya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selain mereka, beberapa murid dari dua faksi lain juga hadir, jelas menunggu untuk menikmati pertunjukan. Tentu saja, yang ingin mereka lihat kemungkinan besar adalah penderitaan Zhou Yuan. Lagi pula, dia terlalu sering menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, dan juga juara upacara pemilihan puncak. Namun, dia juga murid gunung dalam baru tanpa pengalaman yang cukup. Jadi, tentu saja ada orang yang senang melihat seseorang menempatkannya di tempatnya. Di satu sisi panggung batu, Cao Xi yang tersenyum dikelilingi oleh beberapa murid seperti bulan di antara bintang-bintang. Dia cukup santai dari penampilannya dan jelas tidak memperlakukan pertandingan hari ini dengan serius sama sekali. Awan Genesis Ki terbang dari jauh, akhirnya mendarat di ujung panggung batu. Itu adalah Zhou Yuan dengan Yao Yao di sisinya, anggun namun dingin seperti dewi yang diasingkan dari surga. Kecantikannya yang menakjubkan menarik banyak tatapan ke arahnya. Guru Sen, tatapan Zhou Yuan mengamati sekelilingnya, merasakan geli di banyak tatapan. Dia mengabaikan mereka semua saat dia melihat ke arah Sen Taiyuan dan menangkupkan tinjunya. Sen Taiyuan mengangguk sebagai tanggapan, ekspresi agak rumit di wajahnya. Dia benar-benar memiliki harapan yang tinggi untuk potensi Zhou Yuan. Itulah sebabnya dia tidak ingin melihatnya bentrok dengan Cao Xi pada saat seperti itu. Namun, dia juga mengerti bahwa itu karena dia menganggap Zhou Yuan terlalu penting sehingga murid senior sekarang tidak bahagia, membuat mereka mempersulit Zhou Yuan. Tapi mengapa orang-orang bodoh ini tidak berhenti sejenak dan mempertanyakan diri mereka sendiri? Jika mereka menunjukkan sedikit nilai lebih, bukankah dia tidak perlu menempatkan semua taruhannya pada satu orang? Jika Zhou Yuan kalah dalam duel hari ini, dia pasti harus menyerah untuk jangka waktu tertentu dan tidak menonjolkan diri, kehilangan semua harapan untuk mendapatkan tempat tinggal Gua Genesis Ungu. Tanpa sumber daya kultivasi seperti itu, tidak diragukan lagi akan menjadi lebih sulit baginya untuk mengejar ketinggalan dengan para murid selempang Angu veteran. Dengan perasaan yang bergolak di dalam hatinya, Sen Taiyuan akhirnya menghela nafas, mengangguk ke arah Zhou Yuan sebelum berbalik ke arah Cao Xi. Ini adalah pertandingan antara orang-orang kita sendiri, pastikan kamu mengerti kapan harus berhenti. Cao Xi tertawa santai dan menjawab, jangan khawatir Guru Sen, bagaimanapun juga aku adalah seorang senior dan akan menunjukkan belas kasihan. Saat dia selesai, sosoknya bergerak, mendarat di tengah panggung batu saat dia menatap tajam ke arah Zhou Yuan dan berkata, Saudara junior Zhou Yuan, kamu dapat menghindari penderitaan apapun jika kamu mengaku kalah sekarang. Tidak pernah menjadi pemandangan yang indah ketika datang ke pukulan dan tendangan setelah semua. Zhou Yuan mengabaikannya, juga mendarat di tengah panggung. Dia berdiri di hadapan Cao Xi, wajahnya masih seperti sumur yang kunomor. Ketika tatapan mereka bertemu, rasa dingin melintas di mata mereka. Di bawah Sen Taiyuan, para murid selempang Angu juga sedang menonton. Zhang Yan tersenyum tipis di wajahnya saat dia berkata ke arah Zhou Tai, Hehe, kakak senior Zhou Tai, adik junior kita ini memang memiliki potensi, tetapi dia memiliki sedikit sifat memberontak dan tidak mengikuti aturan. Saya berharap dia akan dapat berperilaku lebih baik setelah hari ini, dan paling tidak mengerti bahwa dia harus lebih menghormati kita saudara senior. Zhou Tai mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia adalah orang yang lembut dan murah hati, dan meskipun bakatnya tidak luar biasa, dia memiliki pengaruh yang besar di antara para murid. Dia bisa merasakan kebahagiaan di Sen Taiyuan karena kedatangan Zhou Yuan, kebahagiaan yang pada gilirannya membuat Zhou Tai menyalahkan dirinya sendiri dan merasa agak malu. Guru Sen tidak akan merasa seperti ini jika dia lebih mampu sebagai murid pertama. Karena itu, dia menunjukkan niat baik terhadap Zhou Yuan, karena dia benar-benar berharap seseorang yang luar biasa akan muncul dari kelompok mereka. Namun, pola pikir ini jelas tidak dimiliki oleh semua murid lainnya. Zhang Yan misalnya tidak menyukai seberapa banyak perhatian yang ditunjukkan Guru Sen kepada Zhou Yuan. Meskipun Cao Xi tampaknya adalah dalangnya, Zhang Yan sepertinya tidak berusaha keras untuk mendukung yang pertama. Zhou Tai juga tahu bahwa saudara junior Zhang Yan tidak benar-benar mengakuinya sebagai murid pertama karena bakatnya lebih besar daripada bakatnya sendiri. Meskipun Zhang Yan bergabung kemudian, dia dengan cepat menyusul kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, dia biasanya juga tidak terlalu hormat ketika mereka bertemu. Saudara laki-laki Zhang Yan, saudara laki-laki Zhou Yuan memiliki potensi besar, dan dapat dikatakan sebagai keberuntungan kita bahwa dia telah datang ke Saint Genesis Peak dan faksi Guru Sen. Sumber daya kultivasi yang kita berikan kepadanya sekarang pasti akan dikembalikan berkali-kali lipat, masa depan, kata Zhou Tai. Zhang Yan mempertahankan penampilannya yang tersenyum, meskipun seringai muncul di matanya. Kata-kata kakak laki-laki Zhou Tai mungkin sedikit dilebih-lebihkan. Saya tidak menyangkal bahwa dia memang memiliki potensi, tetapi saya khawatir dia tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai kekayaan kita.
Jadi bagaimana jika dia adalah juara upacara pemilihan puncak? Apakah itu akan memperkuat pendakian bertahapnya ke salah satu dari 10 pilihan terbaik? Bukannya kita belum pernah melihat juara upacara pemilihan puncak sebelumnya, dan beberapa dari mereka hanya berakhir sebagai murid selempang Angu setelah memasuki pegunungan bagian dalam, membuat mereka tidak berbeda dari kita semua. Zhou Tai mengerutkan kening dan berkata, Guru Shen secara alami memiliki alasannya untuk menaruh harapan yang begitu tinggi pada Zhou Yuan. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Zhang Yan tidak berkomentar, matanya sedikit menyipit saat dia menatap sosok Zhou Yuan di atas panggung batu dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, saya harap Anda masih bisa memiliki pola pikir seperti itu setelah pertandingan ini. Tidak peduli berapa banyak potensi yang dia miliki, itu tidak relevan sampai hari dia mengubah potensi itu menjadi kekuatan. Untuk saat ini, saya merasa bahwa akan lebih baik baginya untuk berperilaku sedikit lebih baik. Sedikit penderitaan mungkin tidak selalu hal yang buruk bagi anak muda. Saat mereka berbicara, tatapan Shen Taiyuan menyapu panggung batu saat dia berkata dengan suara serius, mulai. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, gelombang Genesis Ki yang mencengangkan tiba-tiba meledak dari tubuh Cao Si, seperti tiang asap saat menerjang ke awan. Genesis Ki Cao Si mirip dengan salju perak dan mengeluarkan aura yang sangat tajam. Saat melewatinya, air mata tertinggal di udara. Tekanan Genesis Ki menyebar dari tubuhnya, seperti gunung besar yang menghancurkan Zhou Yuan dari atas. Ekspresi banyak murid di sekitarnya berubah sedikit lebih serius ketika mereka merasakan tekanan ini. Fakta bahwa Cao Si mampu menempati kursi ketiga selempang emas dengan stabil sebelumnya adalah bukti kemampuannya. Genesis Ki yang melimpah dan terkonsentrasi seperti itu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan bahkan di antara lapisan kelima Alpha Origin. Mata Zhou Yuan melebar sedikit. Tekanan Genesis Ki dari Cao Si tidak hanya sedikit lebih kuat dari Lu Feng. Cao Si tertawa main-main saat melihat ekspresi Zhou Yuan. Adik laki-laki Zhou Yuan, kamu adalah orang yang menyarankan pertandingan ini beberapa hari yang lalu. Mungkinkah kamu tidak lagi memiliki keberanian yang kamu miliki saat itu? Ekspresi Zhou Yuan acuh tak acuh saat Genesis Ki emas melesat keluar dari atas kepalanya. Melayang di udara seperti lingkaran cahaya raksasa, siluet samar piton Titanic muncul dari dalam dan mendesis. Dia menatap Cao Si saat tatapan tajam dan serius perlahan membanjiri matanya. Sepersekian detik kemudian, aura Zhou Yuan berubah, seperti pedang yang terhunus, tidak lagi menyembunyikan ujungnya yang tajam dan dingin. Ayo, tunjukkan padaku apa yang luar biasa tentang murid selempang emas senior kita. Begitu kata-katanya memudar, sosoknya sudah melesat ke depan, melonjak. Genesis Ki mendesing di belakangnya. Setiap pandangan di sekitar panggung batu memperhatikan dengan penuh perhatian. Mereka juga ingin tahu apakah juara upacara pemilihan puncak, Zhou Yuan, memiliki kualifikasi yang dianggap sangat tinggi oleh Guru Shen. Bab 298, Golden Genesis Ki menyapu keluar saat semburan Genesis Ki setinggi 100 kaki meraung. Tampaknya berubah menjadi ular piton yang marah yang dengan ganas menerkam Cao Si. Namun, Cao Si hanya mencibir sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Salju perak seperti Genesis Ki juga mendesing bersama dengan ketajaman dan rasa dingin yang tak terlukiskan saat bertemu langsung dengan Genesis Ki emas. Dua semburan Genesis Ki bertabrakan, menyebabkan gelombang kejut kehancuran terungkap. Luka robek terbuka di tanah sementara juga dibombardir penuh lubang. Salju perak seperti Genesis Ki jelas merupakan kekuatan yang lebih besar dari keduanya. Lagi pula, Cao Si berada di lapisan kelima Alpha Origin, dan kuantitas serta konsentrasi Genesis Ki-nya lebih besar daripada milik Zhou Yuan. Namun, Genesis Ki dari Zhou Yuan adalah kelas tinggi dan sangat sulit untuk dihadapi. Inilah mengapa salju perak seperti Genesis Ki akhirnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sepenuhnya melenyapkan Genesis Ki emas. Begitu Genesis Ki emas dihancurkan, sosok seperti hantu muncul di belakang Cao Si saat bayangan kuas tumbuh dengan cepat. Rambut seputih saljunya langsung berubah menjadi ribuan jarum es yang melesat ke arah titik fatal Cao Si. Aku sudah mempelajari semua taktikmu. Cao Si mendengus saat jarum yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin melesat ke arahnya dari belakang. Dengan genggaman tangannya, tongkat logam yang ditempa dari perak muncul di tangannya. Banyak run telah diukir di tubuhnya, membuatnya bersinar sedingin es saat Genesis Ki dituangkan. Tongkat perak membuat gerakan menyapu di belakangnya. Genesis Ki mendesing bersamanya saat itu merobek udara, menerbangkan setiap jarum. Rasa dingin melintas di mata Cao Si. Dia memahami prinsip mendorong keuntungan, dan tiba-tiba melesat maju. Genesis Ki mengalir ke tongkat logam saat itu berubah menjadi bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya memenuhi langit saat mereka mengayunkan Zhou Yuan dengan kejam. Setiap bayangan tongkat sangat mengerikan, dan bahkan praktisi Alpha Origin lapisan keempat hanya akan bisa mundur. Kuas Yuan surgawi di tangan Zhou Yuan juga mulai menari saat bayangan kuas yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu.
Golden Genesis Ki berputar di sekitar setiap bayangan, ujung kuas berdenyut dengan ketajaman yang mematikan saat mereka berbenturan dengan banyak bayangan tongkat. Percikan terus terbang dengan setiap dentang keras bersama dengan ledakan mini mengamuk Genesis Ki. Di sekitar panggung batu, banyak tatapan menyaksikan dua sosok yang saling silang dengan cepat. Adik laki-laki Zhou Yuan cukup bersemangat untuk mengeluarkan pukulan demi pukulan. Zhang Yan terkekeh, meskipun sedikit ejekan terdengar di suaranya. Siapapun dapat mengatakan bahwa Cao Si memiliki keunggulan dalam Genesis Ki, membuatnya sedemikian rupa sehingga keunggulan tersebut jelas akan menguntungkannya dalam bentrokan langsung. Semua orang bisa melihat bahwa semua serangan balik Zhou Yuan dihancurkan oleh bayangan tongkat. Zhou Tai mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa meskipun bibirnya mulai mengerucut. Angin kencang menyapu keluar saat bayangan tongkat terakhir dan bayangan kuas bertabrakan. Tanah retak saat sosok Zhou Yuan tersentak ke belakang sedikit, sebelum menembak mundur. Cao Si mencibir, tidak memberi Zhou Yuan waktu untuk mengatur napas saat mantan itu dengan ganas menerkam ke depan sekali lagi. Bayangan tongkat perak yang berisi kekuatan untuk membelah gunung dengan kejam menghantam Zhou Yuan. Sosok Zhou Yuan tiba-tiba menjadi halus ketika dia melihat ini, dengan cepat melayang kembali seperti kabut saat dia menghindari kejaran Cao Si. Cao Si mencoba untuk mengikuti beberapa kali, tetapi bahkan tidak dapat menyentuh sudut pakaian Zhou Yuan. Teknik bentuk ethereal Zhou Yuan jelas lebih mahir dari sebelumnya. Bergegas pergi seperti tikus lagi. Mengejek Cao Si. Segera setelah itu, cahaya sedingin es melintas di matanya ketika dia berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri hanya karena kamu berlatih teknik ethereal form. Kamu meremehkan murid selempang emas gunung bagian dalam." Teknik Little Heaven Genesis, teleportasi spasial. Cahaya perak tiba-tiba terbentang dari bawah kakinya saat dia melangkah ke atasnya. Begitu kaki Cao Si mendarat, tubuhnya tampak mengabaikan hukum ruang. Muncul tepat di belakang Zhou Yuan saat tongkat logam di tangannya dengan kejam diayunkan ke arah pilar Genesis Ki setinggi 100 kaki. Teknik Little Heaven Genesis, Mounter Opening Baton. Dengan teriakan marah, tongkat besi itu meluncur ke bawah dengan cara yang tak terbendung. Ekspresi beberapa murid selempang emas menjadi serius, tidak berani meremehkan serangan ini. Mata Zhou Yuan sedikit melebar saat kekuatan yang mengkhawatirkan dengan cepat turun dari atas. Kekuatan Cao Si agak melebihi harapannya. Mata Zhou Yuan menyipit saat tatapan dingin dan serius meledak di dalamnya. Tangannya mengencang di sekitar kuas Yuan surgawi saat sisik piton ajaib muncul di kulitnya, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kuas Yuan surgawi, jutaan paus rune, dia berteriak dalam hatinya saat dia dengan ganas mengayunkan Heavenly Yuan Breath. Golden Genesis Ki meledak menjadi semburan cahaya yang menyilaukan, saat teriakan samar seekor paus bergema. Udara hancur berkeping-keping, tanah langsung runtuh, tidak mampu menahan kekuatan seperti itu. Kekuatan serangan ini juga menyebabkan ekspresi beberapa murid sedikit berubah. Tongkat dan kuas saling menabrak lagi saat terdengar dentang yang menggelegar. Gelombang kejut Genesis Ki yang mengamuk menyebar, membuat tidak stabil banyak murid di dekatnya. Shen Taiyuan melambaikan lengan bajunya, benar-benar memadamkan gelombang kejut yang telah meninggalkan batas panggung batu itu. Baru saat itulah banyak murid buru-buru melihat ke arah panggung. Sebuah retakan muncul di tengah panggung batu raksasa, seolah membelahnya menjadi dua. Di kedua sisi retakan, sosok Zhou Yuan dan Cao Si terlempar ke belakang. Ujung kuas Yuan surgawi meninggalkan jejak percikan api di tanah. Sebelum Zhou Yuan menstabilkan sosoknya dengan hentakan, ekspresinya acuh tak acuh saat dia melihat ke depan di mana Cao Si menatap ke belakang dengan wajah yang agak berangin. Serangan balik yang tiba-tiba dilepaskan Zhou Yuan sebelumnya ternyata sangat ganas, berhasil memblokir apa yang dianggap Cao Si sebagai pukulan yang pasti akan membunuh. Tidak heran kamu begitu percaya diri, kamu memang memiliki beberapa kemampuan, Cao Si mencibir. Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah, hanya menatap Cao Si sambil perlahan berkata, batas kekuatanmu sepertinya juga tidak terlalu dalam. Mata Cao Si mengeras saat senyum jijik muncul dari sudut mulutnya, kamu sepertinya mengatakan bahwa kamu menyelidikiku sebelumnya. Kata-kata ini segera menyebabkan pandangan aneh muncul di wajah banyak murid di sekitar panggung batu. Mereka hanya menganggapnya sebagai Zhou Yuan yang enggan mengakui kebenarannya, karena Cao Si jelas telah mengambil keuntungan dalam bentrokan mereka sebelumnya. Namun, Zhou Yuan tidak memperhatikan tatapan ini, dia perlahan melepaskan cengkeramannya pada kuas Yuan surgawi, ekspresi tidak peduli di wajahnya saat dia berkata, karena ini semua yang kamu lakukan, itu sudah cukup. Cao Si berkata dengan nada menghina, berhenti bertindak. Jika kau masih memiliki rasionalitas, kau harus mengakui kekalahan secepat mungkin. Aku tidak dapat menjamin keselamatanmu jika kita melanjutkan. Kata-katanya tidak mendapat jawaban dari Zhou Yuan.
dia saat ini perlahan-lahan menyatukan kedua tangannya saat gelombang keras tiba-tiba berdenyut dari Genesis Ki di tubuhnya. Genesis Ki yang kuat melesat ke langit dari atas kepalanya, raungan binatang buas bergema saat aura samar kebiadaban dan kekerasan memenuhi area tersebut. 4 pilar Genesis Ki berputar di atas kepala Zhou Yuan, masing-masing setinggi sekitar 100 kaki, siluet binatang buas terbentuk di dalamnya, memancarkan aura keliaran dan keganasan. Kanon 9 naga, seringai muncul dari sudut mulut Cao Si saat dia melihat ini. Dia telah menyelidiki teknik Zhou Yuan, dan secara alami tahu bahwa ini adalah teknik yang dia gunakan untuk mengalahkan Lu Feng. Apakah kamu pikir aku Lu Feng? Kamu berencana untuk mengalahkanku dengan 4 naga tingkat kanon 9 naga? Cao Si tertawa sedingin es. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit, sebelum dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam saat tatapan kejam melintas di matanya. Bintang-bintang Genesis Ki yang berkedip-kedip di dua lingkinya tiba-tiba mulai bergetar hebat karena semua Genesis Ki yang disimpan di dalamnya sepenuhnya diperas oleh Zhou Yuan pada saat ini. Genesis Ki tanpa batas mengalir melalui meridian di dalam tubuh Zhou Yuan seperti banjir. Pada saat itulah pilar Genesis Ki raksasa lainnya naik ke langit dari atas kepala Zhou Yuan, dengan cepat terbelah menjadi 4 saat raungan yang mengguncang langit bergemuruh. 9 naga kanon, 8 naga, 4 pilar Genesis Ki yang lebih besar berputar saat mereka meraung, aura biadab memenuhi area tersebut, menyebabkan langit berubah warna menjadi merah redup. Ekspresi banyak murid di sekitar panggung batu tiba-tiba berubah saat ini. Syok memenuhi mata mereka saat mereka menatap Genesis Ki berbentuk binatang yang melayang di atas Zhou Yuan. Alarm melintas di wajah mereka, jelas merasakan kekuatan dari 8 pilar Genesis Ki ini. Senyum mengejek di wajah Cao Si perlahan berubah kaku. Ketidakpercayaan muncul di matanya saat dia berkata dengan suara melengking, 8 naga, kanon 9 nagamu telah mencapai level 8 naga. Dia cukup banyak diliputi oleh keheranan. Orang harus tahu bahwa kanon 9 naga Zhou Yuan baru saja mencapai level 4 naga dalam pertempurannya melawan Lu Feng setengah bulan yang lalu. Bagaimana bisa tiba-tiba melesat ke angka 8? 8 naga sudah dianggap sebagai tahap lanjutan, memiliki kekuatan yang jauh melampaui level 4 naga. Orang harus tahu bahwa bahkan di antara murid Gunung Dalam, hanya segelintir orang yang berhasil mencapai level 8 naga. Apa yang tidak diketahui Cao Si adalah bahwa Zhou Yuan awalnya berencana menyiapkan 9 naga untuknya. Namun, dia gagal setelah mencapai 8 naga, karena Genesis Ki di tubuhnya tidak mampu mempertahankan sosok binatang Genesis Ki ke-9. Zhou Yuan tidak dapat diganggu dengan pertukaran kata-kata yang tidak berguna, dan tidak berniat menyeret pertempuran lebih lama lagi setelah memahami kekuatan Cao Si. Bagaimanapun, Zhou Yuan telah menggunakan sesi kultivasi terpencilnya untuk secara khusus menyiapkan kartu truf ini untuk Cao Si. Oleh karena itu, Zhou Yuan hanya menatap Cao Si dengan dingin. 8 sosok binatang Genesis Ki meraung di langit saat ledakan kebiadaban menyapu keluar. Sepersekian detik kemudian, semuanya tiba-tiba melesat maju. Bayangan raksasa mereka menyelimuti Cao Si saat ekspresinya berubah drastis. Rasakan pesta mewah yang telah kusiapkan untukmu. Bab 299, 8 binatang Genesis Ki meraung saat mereka mendatangkan malapetaka. Aura buas mereka bergejolak, langit menjadi gelap ketika bau busuk yang kuat bertiup, menyebabkan rasa takut meningkat pada siapapun yang melihat pemandangan ini. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan tiba-tiba melepaskan kartu truf yang begitu menakutkan. Demikian pula, tidak ada yang mengharapkan kanon 9 naga Zhou Yuan untuk mencapai level ini. Di satu sisi panggung batu, ekspresi Zhang Yan menjadi sedikit kaku. Pergantian peristiwa di atas panggung telah melebihi harapannya. Serangan balik Zhou Yuan memang luar biasa, menyebabkan rasa dingin muncul di hati seseorang. Tidak ada yang tahu apakah Cao Si akan mampu menahan serangan seperti itu. Di sekitar panggung batu, tatapan tegang demi tatapan menyaksikan pertempuran berlangsung di dalamnya. Wajah Cao Si berubah menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan keganasan dari 8 binatang Genesis Ki yang mengaum. Tekanan yang dia rasakan membuat kulit kepalanya mati rasa. Namun, dia mengerti bahwa dia tidak bisa mundur pada saat ini. Tatapan tajam dan tegas muncul di matanya. Jadi bagaimana jika 8 naga? Aku menolak untuk percaya bahwa lapisan kedua Alpha Origin sepertimu akan mampu mengeluarkan semua kekuatannya. Cao Si mengertakkan gigi, kamu hanya berpura-pura, tampak kuat di luar tetapi pada kenyataannya kosong di dalam. Telapak tangannya tiba-tiba saling bertabrakan saat Genesis Ki di tubuhnya mulai bersirkulasi tanpa menahan apapun. Salju perak seperti Genesis Ki tersapu dari atas kepalanya seperti naga perak raksasa. Itu melingkar di langit di atasnya, Genesis Ki yang berputar-putar mengambil bentuk lingkaran cahaya perak. Lingkaran perlahan berputar. Sepersekian detik kemudian, teriakan jutaan pedang tiba-tiba terdengar dari dalamnya.
banyak murid menyaksikan bayangan pedang perak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lingkaran cahaya, memenuhi seluruh langit. Teknik Heaven Genesis kecil tingkat tinggi, Melody of the Sword Sea. Bayangan pedang perak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan seperti lautan pedang yang tak berujung. Teriakan mereka menyatu, sebelum menyapu seluruh area. Ketajaman yang mereka berikan tampaknya menembus ruang itu sendiri. Saat melihat serangan balik Cao Si, ekspresi dari banyak murid berubah sedikit, menjadi sedikit serius. Kakak senior Cao Si berusaha sekuat tenaga, dan bahkan telah menggunakan Melody of the Sword Sea, itu adalah kartu truf terkuatnya. Kerumunan praktis terpaku pada pertarungan, jelas bahwa serangan balik Zhou Yuan telah membuat Cao Si merasakan bahaya. Dengan demikian, dia tidak lagi berani menahan apapun, langsung mengaktifkan teknik terkuatnya. Sudah waktunya untuk melihat kartu truf siapa yang lebih kuat. Di bawah perhatian mata bersinar yang tak terhitung jumlahnya, lautan pedang melonjak, akhirnya menabrak binatang Genesis Ki. Gelombang kejut Genesis Ki menyapu keluar, merobek air mata demi air mata di panggung batu. Binatang Genesis Ki pertama hanya bertahan selama selusin napas sebelum dicabik-cabik oleh lautan pedang, binatang kedua dengan cepat mengikuti, tetapi segera tercabik-cabik. Dalam rentang waktu singkat beberapa lusin napas, binatang buas Genesis Ki yang ganas dibantai satu demi satu. Adegan ini mengejutkan banyak murid, jelas terkejut bahwa binatang Genesis Ki yang tampaknya kuat akan menjadi sangat menyedihkan. Mengapa ini terjadi? Bahkan Zhou Tai mau tidak mau bertanya. Canon 9 Naga dan Melody of the Sword Sea keduanya adalah teknik Genesis surga kecil tingkat tinggi. Itu seharusnya tidak ditembus begitu cepat, bukan? Wajah ejekan Zhang Yan akhirnya sedikit rileks saat dia mulai tersenyum. Tampaknya Genesis Ki adik laki-laki Zhou Yuan tidak bisa menandingi. Bagaimanapun, dia hanya berada di tahap Alpha Origin lapisan kedua. Banyak murid mengangguk setuju. Mereka awalnya percaya serangan balik Zhou Yuan cukup mematikan. Tapi ternyata itu hanya tampilan palsu. Di sekitar panggung batu, hanya wajah cantik Yao Yao yang tidak berubah. Tentu saja, tatapan Shen Taiyuan juga sedikit berkedip, ekspresi berpikir di wajahnya. Haha, saudara junior Zhou Yuan, apakah ini semua yang kamu lakukan? Cao Si tertawa terbahak-bahak saat ini, kekhawatiran dari sebelumnya sudah benar-benar hilang saat dia mencemooh, Kanon 9 Naga telah menjadi Kanon 9 cacing di tanganmu. Dia mendapat kesan bahwa Genesis Ki milik Zhou Yuan kurang, dan baru saja berhasil menggunakan Canon 9 Naga. Hal ini menyebabkan Genesis Ki-nya menjadi lebih tersebar dari biasanya, membuat 8 binatang Genesis Ki tampak kuat di luar, padahal sebenarnya hanya sekam di dalam. Oleh karena itu, hanya satu sentuhan yang diperlukan untuk menghancurkan mereka. Namun, Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi dalam menanggapi ejekannya. Binatang Genesis Ki yang tersisa terus maju dengan ganas. Namun, hasilnya masih sama. Binatang Genesis Ki demi binatang sedang disayat cabik oleh lautan pedang. Dalam sekejap mata, hanya setitik Genesis Ki yang tersebar yang tersisa dari 7 binatang pertama, hanya menyisakan yang terakhir mengambang di udara. Aku akan menyelesaikan ini sekaligus. Adik laki-laki Zhou Yuan, kamu sebaiknya berperilaku lebih baik di masa depan. Dengan teriakan dari Cao Si, lautan pedang yang tampaknya tak berujung menyapu, menembak langsung ke binatang Genesis Ki terakhir. Setelah binatang Genesis Ki terakhir tercabik-cabik, serangan Zhou Yuan tidak akan ada lagi, menentukan pemenang pertempuran ini. Lautan pedang berdengung keras saat mereka bergegas menuju binatang Genesis Ki terakhir. Binatang Genesis Ki ke-8 melingkar di langit, bentuknya mirip dengan ular piton. Pada saat ini, sepertinya sedikit gemetar. Sepasang mata ular yang tertutup rapat perlahan terbuka saat ini. Begitu mereka membuka, Genesis Ki yang mengamuk dan ganas tiba-tiba meletus. Pilar Genesis Ki setinggi 100 kaki tiba-tiba mulai membengkak, mencapai lebih dari 500 kaki. Kekuatan binatang Genesis Ki ini bahkan lebih kuat dari ketujuh binatang sebelumnya. Kekuatan yang berdenyut dari Genesis Ki langsung mengejutkan banyak murid, membuat wajah mereka bingung. Mereka tidak dapat memahami mengapa binatang Genesis Ki terakhir akan begitu kuat. Ekspresi Zhang Yan juga sedikit berubah saat dia berpikir sejenak. Hatinya langsung bergetar saat ekspresi matanya berfluktuasi. Zhou Yuan benar-benar licik. Alasan mengapa 7 binatang sebelumnya sangat lemah bukan karena Genesis Ki Zhou Yuan tidak mencukupi, tetapi karena dia dengan sengaja mengumpulkan sebagian besar kekuatannya di binatang Genesis Ki ke-8. Di sisi lain, Cao Si menghabiskan banyak energi dengan niat menyelesaikan ini dalam satu sapuan, menyebabkan dia menghabiskan cukup banyak Genesis Ki hingga saat ini. Namun, yang dia capai hanyalah meledakkan beberapa sekam kosong. Pukulan pembunuhan sejati Zhou Yuan tersembunyi di binatang ke-8. Suara napas tertahan terdengar saat binatang ke-8 meraung. Itu membuka rahang raksasanya. Tampaknya tampak menghalangi langit saat ia menerjang ke arah lautan pedang.
Hanya perlu satu tegukan untuk langsung menelan lautan pedang. Bayangan pedang perak yang telah memasuki tubuh binatang Genesis Ki langsung dihancurkan oleh kekuatan buas di dalam. Semua orang tercengang, termasuk Cao Si. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa binatang Genesis Ki ini begitu kuat? Kulit Cao Si menjadi pucat pasi. Beberapa saat yang lalu, dia percaya kemenangan sudah ada di genggamannya. Tapi siapa yang bisa mengharapkan pembalikan seperti itu terjadi dalam sekejap mata? Rasanya seperti terlempar dari langit. Sekeliling panggung batu sunyi saat banyak murid saling memandang, mereka juga terkejut dengan pergantian peristiwa seperti itu. Ekspresi Zhang Yan berfluktuasi tak tentu, alisnya berkerut erat, dia juga yakin akan kemenangan Cao Si. Zhou Yuan tanpa ekspresi menatap Cao Si dan melambaikan lengan bajunya. Binatang Genesis Ki terakhir tiba-tiba meraung saat ia dengan ganas menerkam ke arahnya, membuatnya buru-buru mundur ketakutan. Aura buas yang menyerang wajahnya membuat hati Cao Si menggigil. Melihat tatapan dingin Zhou Yuan membuat hatinya semakin bergidik, saat dia buru-buru berteriak, aku mengaku kalah. Jika dia terkena binatang Genesis Ki, dia pasti akan terluka parah. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, binatang Genesis Ki yang hanya beberapa kaki jauhnya tiba-tiba meledak. Gelombang kejut mengamuk menghempaskan Cao Si beberapa langkah ke belakang. Zhou Yuan melirik Cao Si yang panik sambil menghela napas panjang. Genesis Ki di sekitar tubuhnya berangsur-angsur menyusut, tampak lebih tipis dari sebelumnya. Jelas bahwa naga ke-8 dari Canon 9 naga sebelumnya telah menghabiskan Genesis Ki-nya. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat semua orang, tetapi kali ini tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kekuatan yang baru saja ditampilkan Zhou Yuan membuat hati mereka merinding. Bagaimanapun, Zhou Yuan masih berada di tahap kedua Alpha Origin, tetapi bahkan lapisan kelima Cao Si telah sangat menderita di tangannya. Kekuatan pertempuran seperti itu sangat menakutkan. Selain itu, Zhou Yuan saat ini jelas lebih kuat daripada saat upacara pemilihan puncak. Kemajuan pesat seperti itu membuat hati seseorang menggigil tanpa sadar. Terima kasih telah membiarkanku menang. Zhou Yuan menangkupkan tinjunya dengan ekspresi tenang. Ketakutan dan kemarahan terjalin di wajah Cao Si yang saat ini bukan pemandangan yang indah untuk dilihat. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dia pertimbangkan. Di sekitar panggung batu, semua murid menatap Zhou Yuan dengan takjub terlepas dari faksi mana mereka berasal. Tidak ada lagi tatapan yang mempertanyakan tindakannya, sekarang digantikan oleh sedikit kekaguman. Di masa lalu, banyak murid senior tidak terlalu memikirkan juara upacara pemilihan puncak ini. Zhou Yuan bagaimanapun juga hanyalah seorang murid baru, dan gelar tidak berarti banyak. Namun, Zhou Yuan sekarang telah membuktikan kemampuannya kepada mereka. Dalam kesunyian, Shen Taiyuan membelai janggutnya, senyum puas muncul di wajahnya yang tegas dan tua. Kemenangan Zhou Yuan juga agak melebihi harapannya. Dia awalnya mendapat kesan bahwa Zhou Yuan hanya gegabah, terutama karena anak muda-muda terprovokasi. Tapi dari apa yang dia lihat sekarang, jelas bahwa dia telah meremehkan Zhou Yuan. Dia terkekeh pelan saat tatapannya menyapu ke arah murid-muridnya. Zhou Yuan telah memenangkan pertempuran ini. Sesuai dengan kesepakatan, dia akan menjadi peserta ketiga dalam pertandingan gua bulan depan. Apakah ada di antara kalian yang masih keberatan? Banyak murid menggelengkan kepala mereka. Shen Taiyuan mengangguk ketika dia melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, karena itu masalahnya, kamu akan menjadi peserta ketiga. Dalam sebulan, kamu akan mewakili faksi dan kontes kita untuk tempat tinggal gua Genesis Ungu. Dipahami, Zhou Yuan menangkupkan tinjunya dan menjawab. Shen Taiyuan dan murid baru lainnya bersorak kegirangan. Pertempuran Zhou Yuan membuat mereka merasa bangga sebagai sesama murid baru. Sudut mulut Zhang Yan berkedut saat melihat ini. Dia tahu bahwa dengan pertempuran ini, Zhou Yuan telah mendirikan tempat untuk dirinya sendiri di pegunungan dalam. Di masa depan, sepertinya tidak banyak murid yang akan menanggapi jika ada yang mencoba menekan Zhou Yuan berdasarkan senioritas. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yuan dalam pertempuran ini sudah cukup untuk meyakinkan semua orang. Dia melirik Cao Si yang pucat pasi, dan hanya bisa mengutuk di dalam. Tidak berguna. Dia awalnya bermaksud agar Cao Si menunjukkan tempatnya kepada Zhou Yuan, dan mengurangi nilainya di mata Shen Taiyuan. Namun, semuanya telah dirusak oleh Cao Si. Zhou Yuan akhirnya berhasil memperkuat posisinya. Bab 300, hasil pertandingan Zhou Yuan dan Cao Si dengan cepat menyebar di Saint Genesis Peak. Tidak diragukan lagi berita itu seperti mengaduk air. Banyak yang awalnya percaya pertandingan ini adalah pertengkaran tidak penting yang dimulai oleh Zhou Yuan. Meskipun Zhou Yuan adalah juara dari upacara pemilihan puncak terbaru, itu hanya kompetisi di antara murid gunung luar. Cao Si di sisi lain adalah seorang murid selempang emas veteran, dan individu yang tangguh di antara rekan-rekan Alpha Origin lapisan kelimanya. Keduanya jelas tidak seharusnya berada di level yang sama. Karena itu,
Banyak yang membubarkan pertandingan sambil tertawa, tapi siapa yang bisa mengharapkan hasil akhir menjadi sedemikian rupa? Apa, Zhou Yuan mengalahkan Cao Xi? Lu Yan sedang bersama tetua Lu Song ketika dia mendengar berita itu. Ketidakpercayaan segera membanjiri wajahnya yang cantik ketika dia segera bertanya, "Bagaimana mungkin? Apakah kamu melakukan kesalahan?" Murid yang membuat laporan itu hanya tersenyum pahit saat dia menjelaskan, berita itu telah menyebar, dan begitu banyak orang secara pribadi telah melihat pertempuran itu. Zhou Yuan memang telah mengalahkan Cao Xi. Wajah Lu Yan berubah pedas karena malu. Dia sangat yakin akan kekalahan Zhou Yuan, oleh karena itu hasil ini sebenarnya sangat memalukan baginya. "Hehe, sepertinya kamu meremehkan Zhou Yuan." Penatua Lu Song menyeringai lebar. Lu Yan dengan lembut mengertakkan gigi dan mendengus. Siapa yang tahu apakah faksi Tetua Shen hanya mengadakan pertunjukan? Tetua Shen mungkin telah memaksa Cao Xi kalah dari Zhou Yuan. Dia masih tidak bisa mempercayainya. Zhou Yuan hanyalah lapisan kedua Alpha Origin kan? Bahkan jika dia telah mengalahkan lapisan keempat Lu Feng selama upacara pemilihan puncak, ada celah besar antara Lu Feng dan Cao Xi. Penatua Lu Song menggelengkan kepalanya. "Saya mengerti karakter Shen tua. Dia tidak fleksibel dan keras kepala, dan tidak peduli seberapa tinggi dia menganggap Zhou Yuan. Dia tidak akan pernah menggunakan metode seperti itu untuk membantunya." Murid yang datang untuk memberitahu mereka juga berkata, tampaknya kanon 9 naga Zhou Yuan telah mencapai tingkat naga ke-8. Oh, Penatua Lu Song, yang saat ini sedang menyiram tanaman, berhenti sejenak ketika dia berkomentar dengan heran. Anak kecil ini memang memiliki beberapa kemampuan, bahkan di antara murid Gunung Dalam, hanya ada sedikit yang dapat mencapai tingkat ini di kanon 9 naga. Dalam pertarungannya dengan Lu Feng, dia hanya berada di naga keempat. Saya sebelumnya pernah mendengar tentang kemampuan komprehensif yang luar biasa dari Zhou Yuan sehubungan dengan teknik genesis. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan sangat luar biasa. Dia menghela nafas. Lu Yan cemberut saat mendengar Lu Song terus-menerus memuji Zhou Yuan. Jika kakek sangat memikirkannya, mengapa Anda tidak merekrutnya? Penatua Lu Song menghela nafas. Saat ini, momentum Lu Hong praktis tak terbendung, dan aku tidak lagi memiliki dorongan untuk bersaing dengannya. Hanya menyisakan Shen tua yang keras kepala yang masih tidak mau mengaku kalah. Karena itu masalahnya, mengapa aku harus bersaing dengannya untuk memperebutkan Zhou Yuan? Kamu bisa menganggapnya seperti aku membiarkan dia berharap. Dalam satu dari sejuta kemungkinan bahwa Zhou Yuan benar-benar berubah menjadi seorang jenius luar biasa yang diberkati oleh surga, dan berhasil menghalangi faksi Lu Hong. Itu akan baik bagi kita juga, karena seperti yang terjadi, kemungkinan besar kita akan melakukannya. Tidak akan pernah bisa mengangkat kepala kita lagi di masa depan. Mata Lu Yan berputar dalam pikirannya saat dia berkata, karena Zhou Yuan telah mengalahkan Cao Xi, dia akan menjadi salah satu peserta untuk pertandingan gua yang akan datang. Kakek, menurutmu siapa yang pada akhirnya akan memenangkan tempat tinggal gua Genesis Ungu? Lu Song terkekeh dan menjawab, meskipun Zhou Yuan berbakat, dia baru saja bergabung dengan Pegunungan Dalam, sepertinya butuh semua yang dia miliki untuk mengalahkan Cao Xi kali ini. Jika prediksiku tidak salah, begitu dia menggunakan Canon 9 naga, dia hampir tidak memiliki Genesis Ki yang tersisa untuk melanjutkan pertarungan. Setelah mendengar ini, murid yang datang untuk melapor segera berkata, Guru Shen memiliki pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Memang benar bahwa Zhou Yuan menghabiskan hampir semua Genesis Ki-nya setelah menggunakan Canon 9 naga. Saya berpendapat bahwa jika Cao Xi bisa bertahan lebih lama dan mengambilnya, yang kalah bukanlah dia. Lu Song mengangguk setuju. Lagi pula dia adalah lapisan kedua Alpha Origin, membuat kultivasinya kurang. Jadi bahkan jika dia menggantikan Cao Xi, dia tidak akan banyak membantu pihak Tetua Shen. Aku pernah mendengar bahwa Lu Hong mengirim Wei Yuxuan, Feng Yu dan Chen Ying. Ketiganya pasti elit di antara murid selempang emasnya, masing-masing memiliki kekuatan luar biasa, dan bahkan mungkin menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Itulah mengapa bahkan dengan penambahan Zhou Yuan yang tiba-tiba, pihak Lu Hong masih memiliki peluang kemenangan yang lebih baik. Dalam situasi seperti itu, Zhou Yuan tidak mengubah apapun. Hanya setelah mendengar Lu Song mengucapkan kata-kata seperti itu, Lu Yan akhirnya mengangguk puas. Lu Song tidak bisa menahan tawa saat melihat ini, dia tidak pernah memprovokasi atau menyinggungmu. Mengapa kamu selalu tampak begitu bahagia ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik untuknya? Lu Yan terkejut, dengan dada penuh gemetar, dia dengan percaya diri berkata, "Yah, tidak ada yang memintanya menjadi juara upacara pemilihan puncak." Lu Song tanpa daya menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin dia tidak menyadari pemujaan cucunya kepada kepala 10 Chosens yang hebat, Chu Qing yang sama yang juga pernah menjadi juara upacara pemilihan puncak. Di hati Lu Yan, tidak ada juara lain yang bisa dibandingkan dengan Chu Qing. Oleh karena itu, demi membuktikan bahwa dia tidak salah, dia secara alami akan mengambil sikap seperti itu terhadap Zhou Yuan.
Lu Song melirik Lu Yan dan berkata, kamu sebaiknya tidak meremehkan Zhou Yuan. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bagaimana masa depan akan terjadi, bahkan mungkin akan datang suatu hari ketika dia mengejar Cuking. Dia jelas tidak senang dengan pemujaan buta cucunya terhadap Cuking, oleh karena itu, dia sangat kritis terhadap Cuking. Namun, setelah mendengar ini, Lu Yan dengan jijik berkata, siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang berharap untuk mengejar Cuking? Saya khawatir Zhou Yuan tidak akan dapat memenuhi harapan setinggi itu. Kakek, itu tidak mungkin terjadi. Selain itu, akan lebih baik baginya untuk berpikir tentang bagaimana menangani pertandingan gua yang akan datang. Dia sebaiknya tidak membiarkan kesempatan dia bekerja begitu keras untuk berakhir menjadi pesta penghinaan. Pertandingan gua tidak akan seperti pertandingan antara mereka yang berada di bawah guru yang sama. Jika dia kalah, seluruh sekte Changsuan akan tahu, itu sama saja dengan kehilangan muka. Adapun untuk mengejar kakak senior Cuking, Lu Yan diam-diam bergeser ke pintu masuk, sebelum membuat wajah lucu di Lu Song. Dia menyelinap pergi dalam sekejap, suaranya bergema dari jauh saat sosoknya menghilang ke kejauhan. Kakek, kamu bisa terus melamun, Lu Song meniup janggut ini dengan marah. Gadis yang tidak sopan, hasil pertandingan juga akhirnya sampai ke faksi Lu Hong. Di paviliun batu tertentu, Wei Yuxuan sedang menuangkan teh, Feng Yu, Cheng Ying dan beberapa murid Lu Hong lainnya duduk di sampingnya. Cheng Ying berkomentar, kelompok Penatua Sen menjadi semakin menyedihkan. Aku tidak percaya bahwa seorang murid baru berhasil mengalahkan seorang murid selempang emas veteran. Cao Si ini, benar-benar terlalu tidak kompeten. Feng Yu yang lebih berhati-hati perlahan berkata, fakta bahwa Zhou Yuan mampu mengalahkannya kemungkinan besar berarti dia memang memiliki beberapa kemampuan. Cheng Ying tertawa dan berkata, kemampuan apa yang dia miliki? Aku sudah tahu bagaimana pertandingan berjalan, dia pada dasarnya melemparkan segalanya ke dalam satu serangan itu, membuatnya tidak ada jalan keluar. Zhou Yuan memang memiliki beberapa bakat dalam teknik genesis, berhasil mencapai tingkat naga ke-8 selama kultivasinya yang terpencil, dan nyaris mengalahkan Cao Si. Namun, setelah digunakan, genesis Qi milik Zhou Yuan akan habis sepenuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk melanjutkan. Secara keseluruhan, dia seperti kuda poni dengan satu trik. Feng Yu mengangguk sedikit, jika itu masalahnya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Selama gerakan itu diblokir, Zhou Yuan akan menjadi tidak berguna. Tatapannya berbalik, melihat ke arah Wei Yuxuan, yang masih menuangkan teh, sambil tersenyum dan bertanya, apa pendapat kakak senior Wei? Wei Yuxuan bermain-main dengan cangkir di tangannya, senyum tipis terlihat di wajahnya, tidak peduli permainan apa yang mereka mainkan, mereka tidak akan memiliki peluang dalam pertandingan gua yang akan datang, karena aku sudah lama mengincar tempat tinggal gua Genesis Angu itu. Meskipun suaranya lembut, ada perasaan tertentu yang tak tergoyahkan pada kata-katanya, seolah-olah mereka telah memutuskan siapa yang akan menjadi pemilik gua Anguki. Namun, baik Feng Yu maupun Cheng Ying tidak mengajukan keberatan, sebaliknya, senyum sombong muncul di wajah mereka. Sepertinya kakak senior Wei serius, baiklah, kakak senior Wei harus mengambil tempat tinggal gua Genesis Angu dan cepat dipromosikan, kami sudah lama mengimpikan duduk di kursi pertama selempang emas. Keduanya mengangkat cangkir mereka dan menyeringai. Mari bersulang untuk kesuksesan kakak senior Wei. Wei Yuxuan tersenyum tipis saat cangkir mereka berbenturan. Sebelum mengangkat kepalanya, matanya sedikit menyipit saat dia mengintip ke kejauhan. Tonglong, Pan Song, Zhou Yuan. Dia menggelengkan kepalanya sambil terkekeh pelan. Hanya 3 potong sampah. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a